Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3861. Bab 3861 Saran Pakar Naga. Menggunakan mata api penyucian, Long Chen telah menghancurkan sosok ilusi itu dalam manifestasi Long Aotian. Dia juga telah melanggar hukum Tao Surgawi, dan dari pecahan ruang, Long Chen merasakan fluktuasi yang aneh. Namun, itu sangat akrab. Lebih jauh lagi, ketika sesepuh ras mata surgawi menghancurkan sangkar yang mencakup surga, itu juga menyebabkan perubahan di dunia. Setelah itu, aura itu semakin kuat, menarik perhatian Long Chen ke sana. Saya juga merasakan panggilan. Itu pasti dari warisan yang ditinggalkan oleh para ahli ras iblis asli di 3000 dunia. Itu juga muncul, kata Yue Xiaoqian. Xiaoqian, kamu harus bergegas ke sana. Jangan biarkan orang lain memulai, kata Long Chen. Tapi kamu, Long Chen saat ini mungkin tidak lagi memiliki luka di tubuhnya, tetapi auranya masih sangat lemah. Dia khawatir dia menghadapi musuh yang kuat dalam perjalanannya. Saya akan baik-baik saja. Saya akan pulih sedikit di sini, dan kemudian saya akan pergi ke tempat itu, kata Long Chen dengan nyaman. Aku juga merasakan aura harta karun. Kali ini pasti bisnis besar. Terkekeh Monian. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Tuntut Goran, merasa tidak senang. Aku juga tidak merasakan apa-apa. Xia Chen tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Kidung saya untuk harta sangat tajam. Jika kita bertiga bekerja sama, harta apa yang bisa lepas dari kita? Monian mengedipkan mata. Haha, itu benar. Dengan saudara Monian di sini, semua harta memiliki takdir bersamaku. Tertawa Goran. Tepat, izinkan saya memberitahu Anda, saya bisa mencium aroma makam kuno. Begitu Monian mengatakan ini, ekspresi Xia Chen dan Guoran tenggelam. Makam surgawi ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka semua agak trauma dengan kuburan sekarang. Melihat ekspresi mereka, Monian buru-buru berkata, jangan khawatir. Kali ini bukan makam surgawi. Itu pasti tidak akan berbahaya, saya jamin itu. Keduanya ragu-ragu. Monian memiliki begitu banyak harta. Mengatakan bahwa mereka tidak mengingini hal-hal seperti itu adalah kebohongan. Monian juga mengatakan bahwa dia akan memberi mereka beberapa harta, tapi bagaimana mereka berdua bisa menerimanya? Mereka masih memiliki sedikit rasa malu dan tidak bisa begitu saja mengambil barang orang lain. Namun, jika mereka bekerja sama dengan Monian dan melakukan beberapa pekerjaan, tentu saja harta itu harus dibagi di antara mereka bertiga. Meski begitu, pertama kali mereka bekerja sama dengan Monian, mereka hanya harus memasuki makam surgawi ini di mana mereka hampir mati berkali-kali. Meskipun mereka telah memperoleh keuntungan yang mencengangkan, setelah mengalami bahaya ini, mereka tidak ingin mengalaminya lagi. Namun, cahaya harta benar-benar memiliki daya tarik yang fatal. Keduanya dipindahkan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di kota? Apakah mereka seharusnya pergi merampok kuburan bersama kita? Tanya Xia Chen. Monian bingung. Jika dia membawa begitu banyak orang, itu tidak akan nyaman sama sekali. Suruh saudara-saudaramu di Dragon Blood Legion tetap di tempatnya. Setelah Anda menangani masalah Anda, mereka dapat menyerap darah naga bersama Anda. Tiba-tiba, suara ahli naga terdengar di benak Long Chen. Long Chen tidak begitu mengerti apa yang dikatakannya, tetapi dia tidak mengejar topiknya. Lagi pula, dia tidak mendengarkan ketika dia diberitahu untuk tidak bertarung dengan Long Aotian. Dia jelas membuat jengkel ahli naga ini, jadi dia dengan patuh mendengarkannya kali ini. Long Chen menyuruh mereka menangani urusan mereka sendiri untuk saat ini. Legiun Dragon Blood harus menunggu di mana mereka berada dan menunggu perintah lebih lanjut. Dengan ini, semua orang berpisah lagi. Yue Xiaoqian harus pergi sendiri, sementara Monian membawa serta Guoran dan Xia Chen. Tak satu pun dari mereka ingin membuang waktu. Mereka semua tahu bahwa kekacauan utama yang keluar dari dunia saat ini tidak lebih dari letusan kecil. Ketika arus terakhir muncul, itu akan menjadi hari di mana semua jenius surgawi dunia berkumpul. Itu akan menjadi waktu untuk pertempuran berdarah sejati. Xia Chen meninggalkan banyak jimat untuk Long Chen, terutama jimat transportasi. Long Chen dalam kondisi yang agak lemah sekarang, jadi dia membutuhkan mereka. Dengan semua orang pergi, tidak nyaman bagi Long Chen untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia kemudian menggunakan jimat transportasi, pergi juga. Senior, saya harus pergi ke suatu tempat dulu, tapi saya akan segera mendapatkan skala naga Anda setelah itu, mentransmisikan Long Chen saat dia terbang. Apakah kamu pikir kamu sangat buruk sehingga kamu perlu melapor kepadaku? Pakar naga mendengus, jelas tidak senang dengan tindakan Long Chen sebelumnya. Tidak peduli seberapa buruknya aku, tidak mungkin aku bisa dibandingkan denganmu. Tanpamu, siapa yang tahu berapa kali aku akan mati di Martial Heaven Continent? Long Chen tahu bahwa dia harus terlebih dahulu menyukai ahli naga sebelum hal lain. Jangan repot-repot menjilatku, kau hanya keledai yang keras kepala. Katakan padaku, apa gunanya pertarungan itu? Anda turun ke satu mata lagi, dan Anda telah mengacaukan perhitungan saya. Sekarang ada lebih banyak variabel untuk mendapatkan skala terbalik Raja Naga saya, dengus ahli naga itu. Junior berkepala panas, kata Long Chen tanpa daya. Mari kita bahas ini dengan tenang. Jika Anda bertarung murni dalam hal kekuatan garis keturunan, apakah Anda akan mengalahkan Long Aotian? Tanya ahli naga. Long Chen terdiam. Memang benar, dalam hal kekuatan garis keturunan, dia bukan tandingan Long Aotian. Meski pada akhirnya menang, dalam hal garis keturunan, dia memang kalah. Selanjutnya, pada awalnya, dia berencana hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk mengalahkan Long Aotian. Itu semua untuk membuktikan bahwa bahkan tanpa darah tertingginya, dia masih bisa menekan Long Aotian. Bahkan jika kamu mengatakan bahwa kamu akhirnya menang, siapa yang peduli? Bahkan jika dia berbaring di sana dan membiarkanmu membunuhnya, apakah kamu berani melakukannya? Tanya ahli naga itu. Mengapa saya tidak berani? Tanya Long Chen dengan bingung. Mengapa kamu tidak berani? Apakah kamu babi? Jika Anda membunuhnya, bagaimana Anda akan mengambil kembali darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda? Apakah Anda pikir merobek mayatnya menjadi jutaan keping akan memungkinkan Anda untuk mengambilnya kembali? Mengutuk ahli naga. Long Chen terdiam. Saat itu, ketika dia bertemu Long Aotian, kepalanya menjadi kosong. Yang dia pikirkan hanyalah membunuhnya, tidak ada lagi yang penting. Dengan pengingat ini, dia mengerti. Secara alami, dia ingin mengambil kembali semua kemampuan ilahi dari darah roh, akar roh, dan tulang rohnya. Senior, apakah Anda mengatakan bahwa saya mungkin untuk? Pakar naga dengan kesal berkata, bukankah itu sudah jelas? Mereka milikmu sejak awal. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang mereka alami, selama mereka kembali ke master aslinya, mereka akan pulang. Semua keuntungan akan menjadi milik Anda. Darah roh Anda, akar roh, dan tulang roh Anda hanya ditempatkan sementara di dalam dirinya sehingga orang lain dapat membantu Anda memelihara mereka.
Klan Long kuno memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya. Selain itu, darah roh, akar roh, dan tulang roh Anda masih belum sepenuhnya matang. Jika Anda mengambilnya sekarang, bahkan jika saya memiliki metode bagi Anda untuk bergabung kembali dengannya, mereka akan rusak. Kualitas mereka bahkan mungkin turun, dan itu tidak sepadan. Setelah mendengar ini, jantung Long Chen berdebar kencang. Dia sangat emosional sehingga dia hampir menangis. Jadi, dia masih memiliki kesempatan untuk mengambil kembali Spirit Bond, Spirit Root, dan Spirit Bond miliknya. Ini bukan tentang seberapa kuat mereka. Yang lebih penting baginya adalah bahwa ini adalah barang-barang yang ditinggalkan ayah dan ibunya untuknya. Dia harus membawa mereka kembali. Sudahlah, jangan emosi. Tidak banyak waktu. Cepat dan pergi kemanapun kamu mau, desak ahli naga. Long Chen mengangguk. Setelah menyelesaikan emosinya, dia terbang. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3862. Senior, apakah kamu tahu apa yang memanggilku? Tanya Long Chen saat dia terbang. Aku tahu, jawab ahli naga itu dengan enteng. Bisakah Anda memberitahu saya? Selidik Long Chen. Jika saya memberitahu Anda akan berpikir bahwa saya yang mengaturnya dan menuduh saya mengganggu. Anda bahkan mungkin keledai yang keras kepala sehingga Anda sengaja melawan saya, kata ahli naga itu dengan kesal. Long Chen merasa malu tetapi tidak marah. Dia tahu bahwa asal-usul ahli naga ini sangat mengejutkan. Siapa yang tahu betapa kuatnya itu? Perlombaan naga sangat sombong. Untuk itu memberikan bimbingan Long Chen dan kemudian diabaikan terlalu berlebihan untuk itu. Itu secara alami tidak senang. Senior bercanda, saya sebenarnya suka mendengarkan nasihat orang lain. Mendengarkan orang lain bisa mengisi perutmu, kata Long Chen dengan canggung. Menyerah, saya mengerti sekarang. Begitu Anda memasukkannya ke dalam mulut, tidak ada yang bisa menariknya keluar. Kemarahanmu ini, meskipun menyebalkan, aku menyukainya. Begitu Anda memutuskan sesuatu, Anda tidak mudah terombang-ambing. Ini adalah karakter yang jelas dan tegas. Meskipun kamu sangat bodoh sehingga kadang-kadang membuat gigiku sakit, sebagian besar waktu, kamu sangat memuaskan, kata ahli naga. Hehe, ini hanya aku. Gunung dan sungai berubah, tetapi manusia tidak. Jangan turunkan dirimu ke levelku, kata Long Chen sambil tertawa ketika mendengar ini. Tampaknya ahli naga itu tidak benar-benar marah. Turunkan diriku ke levelmu, apa aku terlihat sangat picik? Kata ahli naga dengan nada menghina. Saya telah melihat beberapa hal, tetapi saya tidak ingin membicarakannya. Saya muak dengan ras manusia, tapi saya juga tidak mengerti ras manusia. Melalui Anda, saya ingin mempelajari mengapa umat manusia disebut sebagai makhluk hidup paling rumit di dunia ini, mengapa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Tapi kamu, anak kecil, kamu benar-benar luar biasa. Anda bisa menjadi sangat pintar dan sangat bodoh pada saat yang bersamaan. Saya benar-benar tidak dapat memahami ras manusia Anda. Long Chen langsung merasa malu, tidak tahu apakah dia dipuji atau dimarahi. Karena itu, dia tidak tahu bagaimana membalas. Tidak tahu harus berkata apa, Long Chen terus terbang. Pikirannya kemudian tenggelam ke dalam ruang kekacauan utama. Ruang kekacauan utama berkembang pesat. Pohon bulan dan pohon fusang sudah setinggi 3 kaki. Melihat ini, Long Chen dengan hati-hati mengeluarkan belatinya dan memotong pucuk pohon bulan di tengahnya, menanam bagian atasnya lagi di tanah. Dia menemukan bahwa separuh ini dengan cepat menyebarkan akar. Ruang kekacauan utama benar-benar luar biasa. Bahkan ini berhasil. Dengan ini, dia mulai menebang pohon bulan dan menanamnya lebih banyak lagi. Ruang kekacauan utama dipenuhi dengan energi kehidupan, sampai-sampai pohon legendaris seperti pohon bulan dan pohon fusang tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Adapun satu mayat yang dia lemparkan ke tanah hitam, itu masih belum berubah sama sekali. Itu masih melepaskan sejumlah besar energi kehidupan. Itu mencengangkan. Itu juga melepaskan ki kekacauan primal dalam jumlah besar, tetapi ki kekacauan primal ini diserap oleh ruang kekacauan primal itu sendiri. Tampaknya sedang mengalami transformasi diam-diamnya sendiri, tetapi Long Chen tidak dapat merasakan apa yang sebenarnya sedang berubah. Bagian dalam ruang kekacauan utama tumbuh dengan gila-gilaan. Pohon bulan dan pohon fusang terus tumbuh, dan dia terus menanamnya lebih banyak. Namun, setelah menanam lebih banyak lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa tunas baru yang dia tanam tidak bertahan. Ketika dia menanam satu, itu membusuk dan lenyap. Apa? Long Chen bingung. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya di ruang kekacauan utama. Apakah itu pohon bulan atau pohon matahari? Satu dunia hanya dapat memiliki masing-masing 3.000, tidak lebih. Ini adalah bagian yang tak terhindarkan dari hukum Grendao, transmisi ahli naga. Hukum Grendao, 3.000 tahu besar, 3.000 dunia. Apakah ada hubungan di antara mereka? Tanya Long Chen, merasa kaget. Kamu harus perlahan-lahan meneliti hal semacam ini sendiri. Di dunia ini, banyak angka dipenuhi dengan kedalaman. Juga, Grendao bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja. Anda harus mengandalkan pemahaman Anda sendiri, kata pakar naga itu. Long Chen mengangguk. Tampaknya ini mungkin menyentuh rahasia dunia. Pakar naga juga tidak bisa menjelaskannya dengan terlalu jelas. Long Chen menghitung. Seperti yang dikatakan ahli naga, tepat ada 3.000 pohon bulan dan 3.000 pohon fusang. Ketika dia menanam yang lain, itu tidak bisa tumbuh. Dia menghela napas dalam. Dunia ini benar-benar penuh dengan rahasia. Itu seperti lautan raksasa, dan dia tidak lebih dari sebuah perahu kecil di atasnya. Semua pemahamannya tidak lebih dari setitik air di lautan luas ini. Dunia yang tidak dikenal ini benar-benar misterius. Ruang kekacauan utama sekarang memiliki 3.000 pohon fusang dan 3.000 pohon bulan. Saat mereka dengan gila-gilaan menyerap energi kehidupan, mereka mencapai ketinggian 3 meter. Mereka diselimuti api emas dan hitam. Itu adalah Sun Flame dan Moon Flame. Pada saat ini, Huolinger telah mengambil wujud naga api dan hampir transparan. Jelas, serangan terakhirnya itu telah menghabiskan hampir seluruh energinya, dan dia dalam keadaan lemah. Huolinger saat ini sedang ngiler di pohon bulan dan pohon fusang. Baiklah, itu sudah cukup. Anda dapat perlahan-lahan menyerap energi api mereka untuk pulih. Namun, Anda hanya dapat menyerap sedikit gigitan dari masing-masingnya. Alternatif yang Anda serap agar tidak mempengaruhi pertumbuhannya. Lagi pula, jika Anda membiarkannya sehat, Anda akan selalu memiliki lebih banyak, kata Long Chen. Mendengar ini, Huolinger langsung direvitalisasi. Dia kemudian menyerbu ke arah salah satu pohon bulan dan menggigitnya. Akibatnya, api di atasnya langsung meredup, tetapi tubuh Huolinger benar-benar mengeras dengan satu gigitan itu. Bisa dilihat betapa bermanfaatnya gigitan yang satu ini. Api bulan benar-benar kuat, bahkan dalam keadaan kecil yang lemah ini, bagi Huolinger, itu adalah sepotong daging yang gemuk. Huolinger dengan cepat pulih saat dia mulai menggigit api. Tampaknya setelah 2 putaran dari semua pohon, dia akan pulih sepenuhnya. Pohon bulan dan pohon fusang benar-benar menakjubkan. Hanya api pendamping mereka yang sudah menjadi harta yang tak ternilai harganya.
Bahkan tanpa pohon dewasa, Long Chen sudah mendapat untung dari mereka. Perjalanan ke makam surgawi ini sangat bermanfaat bagi Long Chen. Memikirkan keuntungannya, Long Chen memikirkan kuali perunggu. Pikirannya kemudian meninggalkan ruang kekacauan utama dan masuk ke ruang spiritualnya. Di dalam lautan spiritualnya, kuali perunggu itu diam-diam melayang di depan gerbang ilahi. Itu tidak berubah sedikit pun dan tidak mengeluarkan satu riak pun. Long Chen bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi apapun darinya. Penasaran, apakah Anda tidak menerima saya sebagai tuan? Kenapa aku tidak bisa merasakanmu sama sekali? Long Chen menatap kuali itu dengan bertanya. Dia mencoba berkomunikasi dengannya dengan jiwanya. Percuma saja, itu sedang tidur. Upacara pengakuan master dilakukan sepenuhnya berdasarkan insting. Juga, dengan kekuatan spiritual Anda saat ini, Anda tidak dapat membangunkannya. Anak kecil, ini adalah keuntungan terbesarmu kali ini. Hei, tunggu saja. Ini akan memberi Anda kejutan menyenangkan yang tak ada habisnya, kata pakar naga sambil tertawa. Tiba-tiba, dia mendengar gemuruh di depan, sehingga pikirannya meninggalkan ruang spiritualnya. Tanah ini adalah gurun, dan ada retakan panjang di langit seperti bekas luka dari pertempuran yang mengerikan. Retakan itu dipenuhi dengan bilas spasial yang berjatuhan. Ada juga kilatan petir, seperti mulut iblis yang memamerkan taringnya ke Long Chen. Aku sudah sampai. Melihat retakan ini, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian berjalan ke salah satu celah spasial begitu saja. Long Chen. Begitu Long Chen melangkah ke celah spasial ini, teriakan kaget terdengar. Long Chen kemudian melihat ke arah suara itu dan bergetar. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kepala Keluarga. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3863. Bab 3863 Segel Penyegelan Dewa. Long Chen melihat ruang bengkok di depannya. Itu seperti aliran yang mengalir. Melalui ruang bengkok ini, dia melihat sosok samar dan juga gerbang spasial. Sosok itu berdiri di depan gerbang spasial ini. Meski penglihatannya tidak jelas, Long Chen langsung tahu mengapa aura ini begitu familiar. Pria ini adalah pemimpin keluarga Luo, kakeknya dari pihak ibunya, Luo Zichuan. Sepertinya yang aku rasakan sebelumnya adalah kamu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi di sini. Luo Zichuan tersenyum dengan kepuasan melalui ruang. Kamu telah tumbuh lebih banyak, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bagus, sangat bagus. Kepala keluarga, mengapa kamu ada di sini? Long Chen emosional. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Luo Zichuan di sini. Dia hendak berjalan ketika Luo Zichuan meneriakinya. Jangan bergerak, meskipun sepertinya hanya ada jarak pendek di antara kami, sebenarnya jaraknya sangat jauh. Jika Anda mengambil satu langkah yang salah, saya tidak tahu kemana Anda akan ditarik oleh aliran ruang yang kacau. Konsentrat, apakah aura Anda membentuk resonansi dengan fluktuasi spasial di sekitarnya? Jangan melawan. Setelah Anda mencapai titik membiarkan fluktuasi spasial melewati tubuh Anda, saya akan mengajari Anda cara berjalan. Long Chen menenangkan dirinya setelah Luo Zichuan mengatakan ini. Menekan kegembiraannya, dia bertindak sesuai dengan metode Luo Zichuan. Dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi spasial di sekitarnya. Dia dengan cepat berhasil mencapai titik di mana Blood Ki dan fluktuasi spiritualnya mencapai keseimbangan dengan fluktuasi spasial di sekitarnya. Seolah-olah energi spasial di sekitarnya mengalir melalui dirinya, seolah-olah dia menyatu dengan ruang ini. Bagus. Sekarang, gunakan kekuatan spiritual Anda untuk menyelidiki sekeliling. Lihat apakah Anda dapat melihat sesuatu, kata Luo Zichuan. Jejak kaki ungu, seru Long Chen. Bagus sekali, ikuti jejak kaki itu. Jangan mundur selangkah pun, kata Luo Zichuan. Long Chen mengangguk. Dia dengan hati-hati berjalan melintasi jejak ungu itu, yang ditinggalkan oleh Luo Zichuan. Anehnya, mereka terlihat berputar dan berputar membentuk busur, namun ketika Long Chen berjalan melewati mereka, dia menemukan bahwa dia berjalan dalam garis lurus. Dengan mengikuti jejak kaki ini, Long Chen dengan cepat melewati ruang yang kacau ini dan tiba di depan Luo Zichuan. Luo Zichuan tampak sama seperti sebelumnya, tapi sekarang ada sedikit kelelahan di matanya. Melihat kakeknya, Long Chen buru-buru membungkuk. Luo Zichuan juga tergerak. Bisa melihat Long Chen di sini adalah sebuah kejutan. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanya Luo Zichuan. Setelah Long Chen menjelaskan tentang pembukaan 3000 dunia, Luo Zichuan mengangguk. Jadi itu masalahnya. Turunnya 3000 dunia menekan ruang. Itulah mengapa aliran ruang yang kacau di sini menjadi lebih aktif. Long Chen melihat ke gerbang spasial di belakang Luo Zichuan. Melihat rune ungu yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dia bertanya, Kepala Keluarga, apakah ini konstruksi Anda? Anda ingin memasuki 3000 dunia? Luo Zichuan menggelengkan kepalanya. Gerbang spasial ini dibangun oleh saya, tetapi mengarah ke dunia lain. Ini hal yang baik bahwa Anda datang. Anda dapat membantu saya. Tapi apa yang terjadi dengan matamu? Apakah itu akan mempengaruhi kekuatan tempurmu? Luo Zichuan menatap penutup mata Long Chen dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Itu hanya luka kecil dan tidak akan mempengaruhi pertarunganku. Tapi aku baru saja mengalami pertempuran besar dan belum pulih ke kondisi puncakku. Jika Anda memberi saya 1 hari lagi, saya sebagian besar akan pulih, kata Long Chen dengan tergesa-gesa. Luo Zichuan mengangguk. Baiklah, kalau begitu mulailah pulih sekarang. Setelah Anda berada dalam kondisi puncak, kami akan bergabung dan melihat apakah kami dapat membuka segel penyegelan dewa. Long Chen tidak tahu apa itu segel penyegelan dewa ini, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia duduk dan fokus sepenuhnya pada pemulihan. Luka di tubuh fisiknya sudah lama sembuh, namun jiwanya belum sepenuhnya pulih. Jika dia ingin berada dalam kondisi puncaknya, dia harus memulihkan kekuatan spiritualnya sepenuhnya. Saat Long Chen pulih, Luo Zichuan juga fokus pada pemulihan saat ki ungu mengalir di sekelilingnya. Energi ki darahnya berkali-kali lebih kuat dari energi Long Aotian. Jika Long Aotian bertemu Luo Zichuan, dia pasti akan terkejut. Blood Ki Luo Zichuan memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Setiap rune seperti seluruh dunia, dan semuanya terhubung. Itu seperti lautan berbintang. Sebagai perbandingan, darah Violet Long Aotian seperti sepiring pasir lepas, jadi tidak ada cara baginya untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari darah violetnya. Mereka berada dalam dimensi yang sama sekali berbeda. Sehari kemudian, Long Chen membuka matanya. Dia pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk menemukan Long Aotian untuk pertempuran lainnya. Namun, ketika Long Chen melihat lautan ungu tak berujung di belakang Luo Zichuan, dia tertegun. Mereka berdua raja abadi, tetapi energi ki darah Luo Zichuan benar-benar menakutkan. Itu seperti seluruh kosmos ditampilkan di hadapannya. Pemandangan ini mengguncangnya sampai ke intinya. Inikah kekuatan sebenarnya dari darah ungu? Ini praktis adalah darah suci yang tak tertandingi. Petik 2. Omong kosong. Darah dewa yang tak tertandingi adalah darah naga ras naga sejatiku. Apa yang Anda tahu? Suara ketidakpuasan ahli naga terdengar di benak Long Chen atas komentarnya pada dirinya sendiri.
Begitu kamu mendapatkan skala terbalik Raja Nagaku, kamu akan mengerti apa itu darah sejati yang tak tertandingi. Saat itu, Luo Zichuan juga bangun. Manifestasi darah violetnya disingkirkan. Dia tampak lebih tajam, seperti pedang terhunus. Long Chen, bagian dalam gerbang spasial ini adalah segel penyegelan dewa. Segel penyegel dewa adalah dunianya sendiri yang dipenuhi dengan mayat setan. Ketika saya meninggalkan keluarga Luo, saya datang ke sini dan mulai membunuh setan mayat itu. Baru 1 bulan yang lalu, aku selesai membunuh 1 miliar mayat iblis raja dunia di dalamnya. Namun, 18 iblis mayat yang mulia telah menghentikanku. Saya mencoba 3 kali dan gagal ketiganya, kata Luo Zichuan, menatap gerbang dengan muram. Maka mayat iblis itu pasti tidak biasa, kata Long Chen. Miliar setan mayat raja dunia itu semuanya berada di level supremes. Adapun 18 yang mulia, mereka adalah maha tinggi ganda, kata Luo Zichuan. Long Chen melompat kaget. 1 miliar raja tertinggi dunia, serta 18 Divine Venerate Double Supremes. Ruang segel penyegel dewa adalah jalan masuk ke penjara ras darah Valet. Ras Valet Blood kami telah disegel di belakangnya selama triliunan tahun tanpa bisa pergi. Siapa yang tahu betapa menyakitkan bagi mereka di dalam. Sebagai keturunan ras darah Valet, kita harus membantu mereka. Kami akan menyelamatkan leluhur kami. Ayo pergi. Hari ini, kita para pria akan bergabung. Luo Zichuan melangkah ke gerbang spasial bersama Long Chen. Begitu mereka masuk, aura pembunuh yang tidak menyenangkan menimpa mereka. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3864. Bab 3864 Serangan Gabungan. Long Chen baru saja masuk ketika aura pembunuh membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam rumah es. Merinding menutupi kulitnya. Dia melihat mayat tak berujung. Mereka seperti lautan luas, seperti gunung yang bergelombang, dan mereka membentang melampaui cakrawala. Mayat-mayat ini adalah Greater Demon yang menakutkan, Supreme World Kings. Juga, rune kuno di tubuh mereka memancarkan ki sunyi yang sangat mirip dengan mayat di makam surgawi. Dengan kata lain, ini adalah spesies dari zaman kuno itu. Monster dari masa lalu jauh lebih kuat dari yang sekarang. Tapi begitu banyak yang mati di sini. Sebagian besar mayat ini hancur. Beberapa bahkan telah dipotong menjadi 2 oleh pisau tajam. Mayat-mayat itu masih memiliki cahaya ungu pada luka mereka. Dari tanda ini, Long Chen tahu bahwa mereka dibunuh oleh Luo Zichuan. Selanjutnya, tindakan Luo Zichuan bersih. Melihat luka-luka itu, Long Chen praktis bisa melihat bagaimana dia memotong tubuh mengerikan mereka seperti melon. Ketika Long Chen pergi ke keluarga Luo untuk pertama kalinya, dia benar-benar ditekan oleh Luo Zichuan. Dalam pertarungan mereka, dia bahkan tidak bisa membalas. Pada saat itu, Long Chen berpikir bahwa Luo Zichuan mengandalkan kerajaannya untuk menekannya. Namun, bahkan sekarang dia juga seorang raja abadi, Long Chen merasa bahwa Luo Zichuan adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan. Melihat luka-luka yang licin seperti kaca, dia tahu bahwa kekuatan Luo Zichuan sangat terkonsentrasi. Fenomena semacam ini hanya akan terjadi jika tidak ada kekuatannya yang bocor. Mengkonsentrasikan semua kekuatan seseorang tidaklah sulit bagi para ahli seperti mereka. Apa yang tidak mungkin adalah kekuatan ini tidak bocor sama sekali bahkan setelah menyerang rune inti dan pertahanan yang kuat dari makhluk-makhluk abadi ini. Bahkan dengan kekuatan besar dan kontrol mendalam Long Chen, ini adalah sesuatu yang mustahil. Tingkat kendali menit ini membutuhkan penguasaan yang sempurna atas kekuatan dan fluktuasi spiritual seseorang. Itu bukan lagi masalah bakat. Itu adalah sesuatu yang bisa diasah melalui waktu tanpa henti mengalami pertempuran yang intens. Kontrol ini praktis merupakan puncak dari Dao, sesuatu yang tak tersentuh. Long Chen pertama kali dikejutkan oleh mayat-mayat ini, tetapi matanya dengan cepat menyala. Dia langsung mengulurkan tangan dan meraih semuanya. Saat ini, satu-satunya mayat di tanah hitam baru setengah membusuk. Itu terlalu lambat. Dengan kata lain, mayat pada level ini sangat kuat bahkan kekuatan melahap tanah hitam pun kurang efektif. Namun, ketika dia melemparkan mayat-mayat baru ini ke dalamnya, tanah hitam dengan cepat melahapnya. Meskipun mereka tidak sekuat mayat dari makam surgawi, mereka berharga. Selain itu, dengan jumlah mereka, jumlah energi kehidupan yang dilepaskan sekarang bahkan lebih besar daripada yang berasal dari satu mayat itu. Saat mayat-mayat ini dilemparkan, pohon bulan dan pohon fusang tumbuh dengan cepat. Bahkan pohon kaca berwarna 7 harta karun di inti tanah ini mulai tumbuh. Pancaran pelanginya semakin misterius. Untuk apa kamu menginginkan mayat-mayat itu? Luo Zichuan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Long Chen mengumpulkan mereka seperti harta karun. Pupuk, mayat-mayat ini sangat penting bagi saya, kata Long Chen sambil terkekeh. Hanya dalam sekejap, pohon bulan dan pohon fusang sudah tumbuh hingga 30 meter. Nyala api di tubuh mereka juga semakin padat, fluktuasi nyala api mereka menjadi lebih intens. Juga, Huo Linger telah pulih, tetapi ketika pohon-pohon tumbuh lebih kuat, dia hampir menjadi gila karena gembira dan mulai menyerap energi api mereka lagi. Dia seperti tuan tanah yang menuntut pembayaran dari petaninya. Dia terus-menerus mengumpulkan buah mereka. Untungnya, Huo Linger pintar dan hanya menyerap gigitan kecil dari setiap pohon agar tidak mempengaruhi pertumbuhannya. Saat dia menyerap Sun Flames dan Moon Flames, auranya semakin kuat. Dengan mereka sebagai pupuk, dia memelihara sumber jiwa esnya. Energi sumber ini kemudian tumbuh semakin kuat, ke tingkat yang mengejutkan. 1 miliar mayat penuh dilemparkan ke ruang kekacauan utama, menumpuk menjadi gunung raksasa di inti ruang kekacauan utama. Bahkan dengan kecepatan melahap yang mengerikan dari tanah hitam, akan membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya. Sebuah gerbang besar dengan cepat muncul di depan mereka saat mereka maju melewati dunia ini. Gerbang ini memiliki segel melingkar di atasnya. Long Chen bisa melihat 18 totem binatang purba diukir di segel. Apalagi totem itu tampak hidup. Ketika Long Chen mendekati mereka, niat membunuh yang mengerikan terkunci padanya. Ini adalah segel penyegelan dewa. Ada 18 setan mayat binatang purba yang disegel di dalam, dan mereka berbeda dari makhluk hidup lain di sini. Pertama, mereka memancarkan ki setan yang tak ada habisnya. Dan kedua, mereka adalah double supremes yang merupakan gabungan dari akar iblis dan darah iblis, dan mereka semua berada di alam pemujaan ilahi. Saya mencoba membunuh mereka 3 kali dan selalu gagal. Pertama kali, saya hampir terbunuh. Jangan ceroboh. Begitu kita mulai, kamu harus segera menggunakan kekuatan penuhmu, peringatan Luo Zichuan dengan serius. Kepala keluarga, di wilayahmu, bukankah melawan mereka secara langsung terlalu tidak menguntungkan? Tanya Long Chen. Luo Zichuan berkata, begitulah pengaturannya. Jika Anda ingin mengaktifkan segel ini, basis kultivasi Anda harus berada di alam Raja Abadi. Jika bukan karena pembatasan itu, saya tidak akan menekan basis kultivasi saya. Saat itu, saya berencana melakukan ini dengan Ning Xuang. Luo Zichuan menutup mulutnya, tapi Long Chen sudah mengerti. Rencana awal Luo Zichuan adalah agar Luo Ning Xuang dan calon anaknya bergabung dengannya untuk membuka segel ini.
Sayangnya, ibunya melarikan diri ke pesawat yang lebih rendah dan menikah dengan Long Zantian, sehingga Long Chen lahir. Karena itu, rencana yang telah disiapkan Luo Zichuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hancur. Baginya untuk menutup mulutnya tiba-tiba, itu untuk menghindari rasa bersalah Long Chen. Dia kemudian melanjutkan, 18 setan mayat ini sangat ganas. Tapi setelah 3 kali mencoba, saya menemukan aturan di baliknya. Bersama-sama, mereka berada dalam formasi yang ditetapkan, dan ki darah mereka terhubung. Ini berarti bahwa kekuatan gabungan dari 18 dari mereka dapat dilepaskan secara instan dalam sekali jalan. Pertama kali aku melawan mereka, aku hampir mati karena jurus itu. 18 pemuja ilahi tertinggi ganda yang mengetahui teknik kombinasi. Long Chen melompat kaget. Jika kekuatan ke-18 dari mereka terkonsentrasi bersama, siapa yang bisa menolak? Tapi Luo Zichuan benar-benar selamat. Sebentar lagi, aku akan mengaktifkannya. Menggunakan seni rahasia, saya akan menyeret 17 dari mereka. Adapun Anda, misi Anda adalah untuk segera membunuh yang terakhir dalam satu pukulan. Selama Anda bisa membunuh satu pun, formasi mereka akan hancur. Setelah itu, kita dapat dengan mudah menebangnya satu persatu, kata Luo Zichuan. Kepala keluarga, apakah kamu yakin? Long Chen terkejut. Luo Zichuan ingin menangani sendiri 17 dari mereka. Luo Zichuan tersenyum tipis dan menepuk bahu Long Chen. Ayo mulai. Luo Zichuan mengangkat pedang Dewa Valet Feren. Valet Ki kemudian meletus seperti air pasang dan bergegas menuju segel. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3865. Apakah kamu siap? Luo Zichuan berhenti beberapa mil dari gerbang dan memandang Long Chen. Long Chen mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, cincin Dewa 7 warna muncul di belakangnya, dan 7 warna mengalir dengan lancar. Kekuatan besar ini kemudian merobek kubah langit. Kekosongan diperas oleh kekuatan ini sampai-sampai hukum dunia ini bergemuruh. Luo Zichuan melihat warna ungu di cincin Dewa Long Chen. Setelah itu, riak sedikit pun muncul di matanya, dan ekspresinya menjadi sedikit rumit. Armor pertempuran bintang 7. Di depan Luo Zichuan, Long Chen tidak menyembunyikan apapun. Dia berteriak dan 7 bintang menyala di cincin ilahinya. Semua kekuatan Long Chen dilepaskan. Seperti gunung berapi yang meletus, kekuatan Long Chen langsung mencapai puncaknya. Jika sebelumnya, Long Chen harus mengaktifkan setiap bintang satu persatu. Tapi setelah pertarungannya dengan Long Aotian, dia telah menguasai kekuatan barunya dan bisa langsung melepaskannya tanpa khawatir tubuhnya tidak mampu menahannya. Laut berbintang muncul di cincin dewanya, berisi 108.000 bintang yang bersinar. Laut berbintang juga muncul di langit seolah-olah kosmos telah turun ke dalam kubah langit. Luo Zichuan akhirnya tergerak, kekuatan Long Chen bahkan lebih besar dari yang dia duga. Potensimu benar-benar mencengangkan. Sayangnya, Valet Ki Anda kurang. Jika Anda mendapat bantuan dari darah ungu keluarga Luo kami, kekuatan Anda setidaknya akan meningkat 10 kali lipat. Kendalimu juga akan 100 kali lebih besar. Luo Zichuan melihat Ki ungu yang mengamuk di lautan berbintang dan menghela nafas dengan menyesal. Sebagai ahli puncak, dia langsung melihat kekurangan Long Chen. Meskipun aura Long Chen kuat dan mencengangkan, kekuatan penuhnya masih bocor. Meskipun Long Chen sendiri merasa bahwa dia berada di bawah kendali penuh dari kekuatan baru ini, di mata Luo Zichuan, tingkat kendali ini tidak berarti apa-apa. Jika kendalimu kurang, maka kekuatanmu yang sebenarnya akan berkurang setidaknya setengahnya. Saat Anda melepaskan kekuatan Anda, kompresi hukum dan resistensi spasial akan secara diam-diam menghilangkan sebagian besar darinya. Bayangkan serangan kekuatan penuh Anda menyerang pelet yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tabrakan ringan itu akan menyebarkan sebagian besar kekuatanmu. Itu terutama benar saat kekuatan Anda dilepaskan. Bahkan jika hanya jejak yang bocor, itu akan sangat mengurangi ledakan penuh kekuatanmu. Tunjukkan padaku salah satu seranganmu, kata Luo Zichuan. Long Chen menebas pedangnya. Kekosongan bergetar dan gambar pedang raksasa merobek langit dan bumi, memotong parit tak berdasar di dunia ini. Setelah melihat ini, Luo Zichuan menggelengkan kepalanya. Kamu hanya memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki kendali. Sepertinya saya mengajari Anda terakhir kali untuk apa-apa. Meskipun Taos Surgawi menolak Anda terakhir kali, itu bukan Taos Surgawi penuh. Terakhir kali, Anda sudah memahami perasaan itu, tetapi sekarang perasaan itu hilang. Kekuatan Anda telah tumbuh, dan Anda sudah mulai menekan Taos Surgawi sekali lagi. Taos Surgawi kini telah menjadi perlawanan. Ini seperti Anda mengayunkan pedang Anda di air. Semakin besar kekuatanmu, semakin besar pula resistensinya. Saya mengerti. Long Chen agak malu. Dia kemudian menutup matanya dan fokus pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia sekali lagi menebas pedangnya. Serangan ini mengandung jumlah kekuatan yang sama di belakangnya. Namun, suara gemuruh jauh lebih pelan, dan sedikit lebih cepat. Setelah itu, parit tak berdasar lainnya muncul di tanah. Itu jauh lebih tipis dari sebelumnya. Luo Zichuan mengangguk. Kemampuan pemahamanmu bagus. Satu penunjuk sudah cukup untukmu, dan serangan terakhir itu tidak buruk. Namun, melawan iblis mayat yang akan kita lawan, itu masih belum cukup. Jika Anda tidak dapat membunuh target Anda dalam satu serangan, kami harus mundur. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan lagi. Segel ini akan langsung menyembuhkan iblis mayat yang terluka, mengembalikan mereka ke segel. Mereka kemudian akan kembali dengan kekuatan penuh. Long Chen tersentak. Segel ini tidak hanya memiliki batasan untuk basis kultivasi pendatang manapun, tetapi juga memiliki kemampuan pemulihan seperti itu. Itu benar-benar mengerikan. Long Chen, kamu tidak memiliki energi darah ungu, jadi kamu tidak dapat mencapai titik kendali mutlak. Tapi kekuatan spiritual Anda sangat kuat. Saat Anda menyerang, jangan melihat target Anda. Fokuskan saja pikiran Anda pada ujung pedang Anda. Itu akan mengurangi jumlah energi yang bocor. Serangan semacam ini tidak akan bekerja pada musuh lain. Tetapi pada saat ini, itu akan memiliki efek terbesar. Cobalah. Long Chen bertindak sesuai dengan petunjuk Luo Zichuan, dan pikirannya tenggelam ke ujung pedangnya. Dia kemudian mengabaikan yang lainnya dan menebas pedangnya, hanya menghasilkan suara ringan di kehampaan. Itu seperti selembar kertas tipis yang diiris menjadi dua. Setelah itu, parit setinggi 30 meter muncul di tanah. Serangan pertamanya telah meninggalkan parit raksasa selebar beberapa mil, parit kedua selebar beberapa mil, dan parit ini selebar 30 meter. Dari sini, Long Chen langsung mengerti. Semakin terkonsentrasi kekuatannya, semakin besar kerusakan yang ditimbulkannya. Ketika Luo Zichuan membunuh makhluk hidup ini, dia juga menggunakan metode seperti itu. Itu terlihat jelas dari luka yang dia tinggalkan pada mereka. Kekuatan Luo Zichuan sangat terkonsentrasi. Bahkan rune, armor skala, dan tulang tidak dapat menyebabkan kekuatannya menyebar. Itulah yang mengakibatkan luka-luka yang terlihat seperti irisan tahu. Selanjutnya, menurut Luo Zichuan, selama Long Chen memiliki darah ungu, kendalinya akan meningkat 100 kali lipat. Bahkan jika dia tidak mencapai level itu, dia tidak akan terlalu jauh.
Brengsek, Long Aotian, tunggu saja. Aku hanya meninggalkan barang-barangku bersamamu untuk saat ini. Ketika saatnya tiba, saya akan mengambil semuanya kembali ditambah bunga. Long Chen sekarang semakin haus akan darah violetnya. Baru sekarang dia tahu betapa mengerikannya darah violetnya. Bukan hanya darah ungu, tetapi ada juga darah tertinggi 7 warna, bersama dengan akar roh dan tulang rohnya. Sial, kenapa aku bekerja sangat keras? Selama aku mengambil kembali milikku, aku akan langsung menjadi tak tertandingi. Apakah saya perlu melakukan semua ini? Pikiran acak Long Chen dipatahkan oleh Luo Zichuan. Karena Anda memfokuskan seluruh pikiran Anda padanya, kekuatan spiritual Anda terkonsentrasi di ujung pedang Anda. Tapi seperti ini, Anda tidak akan bisa mengunci target Anda. Jadi, sebelum kita menyerang, Anda harus memberi tanda di mana saber Anda akan mendarat agar tidak hilang. Itu tidak masalah, kan? Tidak masalah, Long Chen meyakinkan. Dia memiliki Huolinger dan Leilinger, jadi tidak mungkin dia ketinggalan. Kalau begitu mari kita mulai. Luo Zichuan mengambil satu langkah ke depan. Begitu dia mengambil langkah itu, 18 totem menyala. Setelah itu, 18 tokoh besar dibebankan. Raungan binatang iblis mengguncang telinga mereka ketika 18 binatang iblis yang tidak menyenangkan ini membuka mulut mereka pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka melepaskan 18 pedang cahaya tajam ke arah mereka berdua. Tekanan yang mengerikan membuat Long Chen tidak bisa bergerak. Dia sepenuhnya dikurung. Jika dia secara langsung menerima serangan gabungan dari 18 pemuja ilahi tertinggi ganda, akankah ada peluang untuk bertahan hidup baginya? Saat itu, Luo Zichuan bergerak, membentuk segel tangan, perisai darah ungu memadat di depannya dan menabrak 18 sinar cahaya itu. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3866. Violet Blood Divine Seal. Teriak Luo Zichuan, dan perisai darah di depannya menabrak 18 sinar cahaya ilahi. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan surga, 18 sinar cahaya itu meledak bersamaan dengan perisai darah. Dia secara paksa menerima serangan mendadak ini. Saat perisai darah meledak, itu berubah menjadi rantai yang berliku ke arah monster-monster itu. Setelah itu, lautan darah ungu di belakang Luo Zichuan melonjak. Kekuatan penuhnya meletus. Setan-setan mayat itu baru saja menyerang dan belum menyimpan energi, jadi mereka langsung diikat oleh rantai. Rantai-rantai itu terentang kencang oleh perjuangan mereka yang intens. Tiba-tiba, salah satu dari mereka meraung. Itu merentangkan tangannya, menghancurkan rantai yang mengikatnya, dan itu menyerang. Bentuk kehidupan ini adalah harimau bersayap dua. Rune yang menutupi tubuhnya membuatnya tampak seperti terbuat dari emas. Namun, saat ia lolos dari ikatan Luo Zichuan, aura 17 makhluk hidup lainnya langsung turun sedikit. Long Chen menyadari bahwa ini adalah metode Luo Zichuan untuk berurusan dengan mereka. 18 makhluk hidup ini memiliki teknik kombinasi untuk mengumpulkan semua kekuatan mereka. Membagi surga 4, Long Chen segera menyerang. Gambar pedang raksasa merobek kubah langit. Pada saat ini, kekuatan ki darahnya, energi astral, dan kekuatan penuh dari 9 bintang dikumpulkan dalam satu serangan ini. Ledakan. Harimau bersayap dua itu dipukul secara langsung. Saber Minghong menebas kepalanya, dan darah menyembur keluar dari tangan Long Chen. Saber Minghong hanya bisa masuk ke tengkoraknya dan kemudian berhenti. Long Chen tidak bisa lagi menariknya keluar. Harimau itu mengaum dengan marah. Setelah itu, cahaya putih muncul di mulutnya, dan bola seukuran kepalan tangan langsung tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar, berdenyut dengan kekuatan penghancur. Sensasi bahaya maut menyelimuti Long Chen. Lotus api pemusnahan dunia. Long Chen sudah lama dipersiapkan. Pada saat ini, teratai api yang telah dia siapkan di tangan kirinya ditembakkan. Harimau itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan serangannya sebelum teratai api seukuran kepalan tangan menghantamnya. Ledakan. Bola itu langsung diledakkan oleh teratai api. Itu meledak di mulutnya, menghancurkan kepala harimau itu. Long Chen sudah memanggil perisai api, tapi dia masih terlempar jauh ke kejauhan. Ki darahnya terbalik di dalam dirinya dan dia hampir batuk darah. Serangan harimau bersayap itu benar-benar menakutkan. Terus berlanjut, ekspresi Luo Zichuan berubah dan dia berteriak. Long Chen terkejut, bahkan setelah kepala harimau itu meledak, dia tidak mati. Titik lemahnya yang fatal bukanlah inti kristalnya melainkan neidannya. Pada saat ini, tubuhnya melesat ke arah totem. Long Chen buru-buru menggunakan petirnya untuk bergegas ke depan. Jika mencapai totem, semua ini akan sia-sia. Menurut Luo Zichuan, itu akan langsung sembuh dan muncul kembali. Saber Minghong sekali lagi menebas. Setelah itu, Long Chen mulai bernyanyi. Teratai putih raksasa memadat di tangannya, dan dia menghancurkannya ke arah harimau juga. Ledakan. Serangan pedangnya bukan lagi teknik yang diminta Luo Zichuan untuk digunakan, memusatkan semua kekuatannya menjadi satu serangan tipis. Sebaliknya, itu adalah serangan area besar hanya untuk menghentikan harimau. Pukulan pembunuhnya yang sebenarnya adalah teratai api putih. Ini adalah serangan kekuatan penuh yang mengandung energi sumber jiwa es dan kekuatan spiritual Long Chen. Harimau bersayap dimakan oleh teratai putih ini tepat saat mencapai Long Chen. Setelah itu, api es yang mengerikan membentang. Tubuh harimau bersayap itu terlempar ke kejauhan. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa meskipun dagingnya terlempar, kerangkanya tidak hancur berantakan. Inti dari kerangka ini adalah neidannya, yang masih berkilau dengan cahaya ilahi. Selama neidan tidak dihancurkan, harimau bersayap ini tidak akan mati. Long Chen terkejut. Tubuh fisik harimau bersayap ini mungkin tidak lebih lemah dari 72 mayat yang dia temui di makam surgawi. Tiba-tiba, pedang ungu diam-diam menebas dan memotong harimau bersayap itu menjadi dua, menghancurkan neidannya. Luo Zichuan telah menyerang. Namun, Luo Zichuan batuk darah. Dia sudah menahan 17 monster ini. Sekarang dia juga membantu Long Chen, gangguan menyebabkan dia menerima cedera dari 17 dari mereka. Kepala keluarga kakek, Long Chen merasa malu. Luo Zichuan berurusan dengan 17 monster ini, sementara Long Chen sebenarnya membutuhkan bantuannya hanya untuk menangani satu monster, bahkan menyebabkan dia terluka. Saber Minghong kemudian bergemuruh di tangan Long Chen. 17 makhluk hidup meraung dengan marah dan membuka mulut mereka lagi. Melihat pemandangan ini, dia menembak ke arah mereka. Jangan terburu nafsu. Melihat Long Chen menoleh ke arah mereka, Luo Zichuan kesal meski dia juga tergerak. Long Chen rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Sementara itu jantan, itu tidak berbeda dengan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Itu bodoh. Violet Bloodhaven penggabungan, satu dengan kosmos. Violet Ki mengalir keluar dari Luo Zichuan, mengembun menjadi jaring besar di depan Long Chen. Ketika 17 sinar cahaya ilahi menghantam jaring itu, Ki ungu melonjak. Semua energi dari serangan ini kemudian dikirim keluar dari 8 jaring utama. Begitu saja, kekuatan 17 makhluk hidup ini tersebar. Debu dan kotoran berterbangan, dan seluruh dunia hampir terbalik karena kekuatan mereka.
Begitu saja, Luo Zichuan berhasil menyelesaikan krisis saat ini. Luo Zichuan kemudian menyerang dengan pedang Valet Feren miliknya. Ketika cahaya ilahi ungu menyala, salah satu dari makhluk hidup abadi ini terbunuh. Kepalanya terbelah, inti iblisnya hancur. Bunuh mereka secepat mungkin, teriak Luo Zichuan. Mendengar perintah ini, Long Chen menyerang dengan saber Minghong, menyebabkan cahaya dewa pelindung targetnya hancur. Saat itu, pedang Luo Zichuan jatuh dan makhluk hidup itu terpotong menjadi dua. Saber Luo Zichuan tidak melepaskan gambar pedang atau sabre ki. Alih-alih, ketajamannya terkonsentrasi penuh di tepi mata pisau tanpa mengeluarkan energi sama sekali. Dengan dukungan Valet Ki-nya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Long Chen kuat, tetapi dia tidak memiliki kendali Luo Zichuan. Karena itu, dia langsung memilih untuk fokus menciptakan peluang bagi Luo Zichuan untuk membunuh mereka. Kakek dan cucu bekerja sama dan membantai makhluk hidup ini satu persatu. Ketika yang terakhir sudah mati, Long Chen merasa seperti kehabisan energi. Intensitas pertempuran ini sama sekali tidak kalah dengan pertarungannya melawan Long Aotian. Dia hampir tidak bisa mengangkat tangannya setelah ini, dan tubuhnya terasa seperti akan hancur berantakan. Bentuk kehidupan ini terlalu menakutkan. Mereka beristirahat sejenak sebelum Luo Zichuan berjalan ke gerbang itu. Segel totem binatang di atasnya perlahan menghilang. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menekankan kedua tangannya ke gerbang. Tapi kemudian, Luo Zichuan batuk darah dan dikirim terbang kembali. Kepala keluarga, Long Chen kaget dan buru-buru mendukung Luo Zichuan. Apakah semuanya sia-sia? Luo Zichuan memandang gerbang dengan amarah dan keengganan. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3867. Dada Luo Zichuan diwarnai dengan darah. Dia langsung menjadi lesu, seolah-olah dia telah kehilangan sebagian besar ki darahnya. Dengan dukungan Long Chen, dia berdiri dan menatap gerbang itu dengan putus asa. Bahkan setelah mencapai titik ini, apakah masih gagal? Kepala keluarga, apa yang terjadi? Tanya Long Chen. Dia tidak tahu apa masalahnya. Dia tahu bahwa Luo Zichuan bijaksana, seorang pemimpin alami dan ahli strategi. Untuk sesuatu sebesar ini, dia harus merencanakan dan menghitung banyak hal berkali-kali. Bagaimana itu bisa menjadi kegagalan tepat di akhir? Luo Zichuan tidak menjawab, dia hanya menatap gerbang, dan Long Chen tidak berani mengganggunya. Dia tahu bahwa Luo Zichuan sedang menghitung cara membuka gerbang. Setelah beberapa jam, Luo Zichuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Terkadang kekuatan seseorang terbatas. Beberapa hal tidak dapat diselesaikan hanya dengan pikiran. Kepala keluarga, katakan padaku, apa yang sedang terjadi? Anda membuat saya mati karena penasaran, kata Long Chen. Jika itu orang lain, Long Chen sudah lama menjadi tidak sabar. Tapi ketika sampai pada kakeknya, dia tidak berani terlalu kurang ajar. Darah unguku tidak cukup murni, jadi aku tidak bisa membuka gerbang ini. Mungkin ini semua takdir. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh manusia. Luo Zichuan menghela nafas tak berdaya. Lalu bagaimana jika kita menemukan ibuku? Bukankah itu akan? Luo Zichuan menggelengkan kepalanya. Ibumu sudah menjadi yang mulia. Dia tidak bisa datang ke sini. Luo Zichuan tiba-tiba menatap Long Chen. Pemikirannya terlihat dia berpikir untuk menemukan di mana ibunya berada. Long Chen bertingkah seolah dia tidak tahu dan berkata, bagaimana jika seseorang dengan darah ungu yang kuat juga datang dan bekerja sama denganmu? Lalu bisakah kamu membukanya? Membuka gerbang ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mengumpulkan banyak darah ungu. Itu hanya mungkin terjadi ketika darah ungu seseorang mencapai tingkat kemurnian yang diperlukan. Tapi di keluarga Luo, selain ibumu, tidak ada yang bisa dibandingkan denganku. Adapun cabang lain dari ras darah Valet, mereka bahkan tidak mengetahui rahasia ini. Selain itu, bahkan jika mereka adalah keturunan ras Valet Blood, mereka tidak semuanya layak untuk dipercaya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ayo pergi. Kita tidak bisa tinggal di dunia yang tersegel ini terlalu lama, atau kita tidak akan bisa menemukan pintu masuknya lain kali. Kita bisa memikirkan sesuatu nanti. Luo Zichuan perlahan menenangkan diri. Dalam sekejap, dia tampak sangat tua. Sosoknya tampak kesepian. Kepala keluarga, aku punya cara untuk membuka gerbang ini. Bisakah Anda memberi saya waktu? Tanya Long Chen. Kamu punya metode. Sungguh-sungguh. Luo Zichuan menatapnya dengan heran. Dia tahu bahwa karakter Long Chen tidak sabar, tetapi dia sangat dapat diandalkan, jadi dia tidak akan membuat klaim seperti itu secara acak. Mendengar ini, Luo Zichuan langsung direvitalisasi. Saya 90% yakin, kata Long Chen. Dia memikirkan Long Aotian. Selama dia bisa mengklaim darah Long Aotian, lalu menambahkan energi darah ungu Luo Zichuan, mereka pasti bisa membuka gerbang ini. 90%. Lalu mari kita coba lagi. Namun, saya hanya bisa tinggal di ruang ini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, perpindahan spasial akan terlalu banyak. Jika saya mencoba menyimpannya di sini lebih lama lagi, ruang akan hancur. Maka tidak mungkin untuk kembali ke sini, kata Luo Zichuan. 3 bulan, cukup. Katakan padanya untuk tidak khawatir. Suara ahli naga terdengar di benak Long Chen. Mendengar itu, Long Chen semakin percaya diri dan langsung setuju. Kepala keluarga, apakah teknik dan gaya bertarungku memiliki banyak masalah? Bahkan dengan kekuatan yang sama, perbedaan serangan kami luar biasa. Long Chen mau tidak mau meminta nasihat dari Luo Zichuan. Baru saja, Luo Zichuan telah membunuh Great Demon yang lebih besar seperti mengiris melon. Tapi kekuatan Long Chen meledak dan hanya meledakannya kembali, gagal menembusnya. Long Chen tahu bahwa meskipun berada di alam yang sama, keduanya masih jauh dari level yang sama. Kamu anak bodoh, apa yang kamu minta? Jalannya tidak sesuai dengan jalanmu. Jangan buang waktumu. Bahkan sebelum Luo Zichuan mengatakan apapun, ahli naga sudah berbicara untuknya. Adapun Luo Zichuan, setelah merenungkannya sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Saat aku mengingat kembali petunjuk yang kuberikan padamu sebelumnya, aku merasa sedikit menyesal. Seharusnya aku tidak mengajarimu. Apa? Long Chen tercengang. Di dunia ini, tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Tidak ada teknik yang sempurna untuk semua orang. Gaya bertarungku tidak cocok untukmu. Jika Anda mencoba meniru saya, Anda akan menghasilkan efek sebaliknya. Kekuatan dalam tubuhmu terlalu besar dan bercampur aduk. Untuk diriku sendiri, aku hanya mengendalikan satu jenis kekuatan. Meskipun Anda tidak dapat memusatkan semua kekuatan Anda, membatasi kekuatan penghancurnya, area efeknya jauh lebih besar. Ini akan memampatkan ruang, memberi Anda perasaan yang lebih tajam tentang lingkungan Anda. Dalam pertempuran yang kacau, itu adalah keuntungan. Selain itu, tidak mungkin bagi Anda untuk menenangkan hati Anda. Ini adalah karakter Anda, dan tidak ada yang bisa mengubah hal seperti itu. Gaya bertarung Anda cocok untuk Anda. Di sisi lain, gaya bertarung saya hanyalah sesuatu yang bisa Anda gunakan sebagai referensi.
Akan lebih baik jika Anda tidak mencoba menirunya, kata Luo Zichuan. Kata-kata Luo Zichuan sebenarnya menggemakan kata-kata ahli naga. Long Chen sangat mengagumi kendali Luo Zichuan. Perbedaan gaya bertarung mereka dapat dibandingkan dengan menggunakan tubuh pedang untuk memukul orang versus menggunakan ujung pedang untuk mengiris orang. Tubuh bilahnya lebih besar, tetapi kekuatan membunuhnya pasti lebih rendah dari ujung bilahnya. Setelah mendengar mereka berdua mengatakan hal seperti itu, Long Chen untuk sementara mengesampingkan ini. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyesuaikan gaya bertarungnya sendiri. Dialah yang paling tahu gaya bertarung seperti apa yang cocok untuknya. Long Chen, jika kamu benar-benar punya metode, ayo berjudi. Ras Valet Blood kami memiliki anggota yang tak terhitung jumlahnya yang terperangkap di balik gerbang ini. Semuanya akan terserah padamu. Luo Zichuan menepuk bahu Long Chen dengan sungguh-sungguh. Kepala keluarga, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Long Chen mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah keinginan terbesar Luo Zichuan dalam hidupnya. Jika Long Chen bisa mencapai ini, itu sudah cukup untuk menebus apa yang telah dilakukan ibunya. Jika Luo Zichuan memaafkan ibunya, maka seluruh keluarga Luo akan memaafkannya. Setelah itu, ayah dan putrinya bisa dipertemukan kembali, keterasingan mereka berakhir. Jadi, ini harus dilakukan untuk Long Chen. Luo Zichuan ditinggalkan sendirian di dunia ini. Setelah Long Chen menyingkirkan mayat-mayat iblis yang lebih besar itu, dia mengikuti langkah-langkah yang ditinggalkan Luo Zichuan. Dia keluar dari ruang kacau ini, kembali ke 3000 dunia melalui celah spasial. Long Chen membuat tanda di tempat ini, serta meninggalkan piringan formasi di sini. Selama dia cukup dekat, dia bisa langsung melakukan transportasi spasial di sini. Pergi ke kanan, kata ahli naga. Long Aotian ada di arah itu, tanya Long Chen. Apakah kamu mencoba mengirim dirimu sendiri ke kematianmu? Long Aotian telah menemukan tempat untuk menyerap ki kekacauan primal. Dia ingin sepenuhnya mengaktifkan darah tertinggi 7 warna dan darah ungunya. Jika Anda pergi sekarang, Anda tidak akan cocok untuknya. Saya ingin membawa Anda untuk menemukan skala terbalik Raja Naga saya. Selama Anda bergabung dengan skala terbalik Raja Naga saya, Anda tidak akan dikalahkan oleh orang-orang itu, kata ahli naga itu. Tapi waktunya, semuanya dalam kendali. Akan ada waktu. Berhentilah membuang-buang kata dan cepatlah. Dengan desakan ahli naga, Long Chen terbang ke arah tertentu. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3868. Long Chen seperti bintang jatuh yang menembus kehampaan. Sayap kilatnya mendorong kecepatannya ke puncak. Saat dia terbang, dia melihat letusan ki kekacauan primal di kejauhan di sekelilingnya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya memperebutkan tempat-tempat itu, jadi pertempuran berdarah terjadi di mana-mana. Melihat letusan itu dan pilar ki kekacauan primal yang melonjak, Long Chen benar-benar ingin bertarung untuk beberapa juga. Saat Long Chen terbang, dia melihat lebih dari 10 lokasi seperti itu. Tanah harta karun ini semuanya berbeda. Untuk beberapa, letusan ki kekacauan utama kecil, hanya memancarkan pilar ki kekacauan utama setebal beberapa ratus meter. Namun, untuk yang besar, pilar-pilar itu bisa setebal ribuan mil. Semakin besar skalanya, semakin banyak bentuk kehidupan yang ada dan semakin besar persaingannya. Bahkan dari jarak ini, Long Chen bisa melihat mereka saling mengaum dan mencabik-cabik dalam pertempuran berdarah. Untuk mendapatkan lebih banyak ki kekacauan utama, mereka menjadi gila. Senior, pertama-tama haruskah aku bersaing untuk beberapa ki kekacauan primal juga? Mata Long Chen memerah saat dia melihat pilar ki kekacauan primal yang melonjak itu. Primal Chaos Ki adalah energi asli langit dan bumi. Itu adalah jenis energi yang paling murni. Jadi, ki kekacauan yang lebih mendasar yang dikendalikan seseorang, semakin besar kendali mereka atas energi surga dan bumi, dan semakin akrab perasaan mereka terhadap Tao surgawi. Itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Long Chen. Siapa yang peduli dengan sedikit ki kekacauan primal ini? Izinkan saya memberitahu Anda, ki kekacauan utama ini hanyalah rasa paling kecil dari apa yang akan datang. Pada tahap awal ini, kuantitas dan kualitas ki kekacauan primal masih kurang. Waktu terbaik untuk memperjuangkan ki kekacauan utama adalah setelah letusan ki kekacauan utama mencapai akhir. Berkelahi dengan ikan kecil ini sekarang tidak ada artinya, kata ahli naga dengan jijik. Karena ahli naga telah mengatakan ini, Long Chen mengabaikan letusan ki kekacauan utama untuk saat ini. Dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, mendengarkan ahli naga tidak mungkin salah. Long Chen terbang selama 3 hari. Seiring waktu berlalu, dia melihat semakin sedikit letusan. Pada hari terakhir, dia bahkan tidak melihat satupun pilar ki kekacauan primal. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Senior, apakah Anda yakin kita tidak salah arah? Kita tidak berakhir berlari ke ujung dunia ini, kan?" "Omong kosong, kami akan segera tiba," kata ahli naga dengan kesal. Saat mengatakan ini, darah esensi Long Chen mulai memanas. Rasanya seperti mendidih saat dia merasakan panggilan yang intens. Selanjutnya, pada saat ini, masa ruang yang rusak muncul di hadapannya. Itu seperti gerbang yang rusak. Melalui gerbang ini, dia melihat dunia yang sunyi. Begitu dia mendekati gerbang ini, jantung Long Chen berdebar kencang. Dia melihat mayat naga yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah besar ki naga di tempat ini. Ketika kabut naik di udara, kerangka itu tampak memudar masuk dan keluar dari kabut. Setelah itu, kekuatan naga suci yang terbungkus dalam kekacauan primal ki meledak di Long Chen. Raungan naga datang dari jiwa Long Chen. Raungan itu sepertinya datang dari jauh di masa lalu dan ingin menyeret Long Chen keluar dari kenyataan dan kembali ke dunia kuno itu. Pada saat Long Chen tiba di sini, banyak makhluk hidup lain yang sudah menyerap ki naga. Sebagian besar makhluk hidup ini terkait dengan ras naga, dan mereka menyerap ki naga untuk memelihara tubuh mereka sendiri. Namun, ada juga beberapa makhluk hidup dengan benda suci khusus yang menyerap ki naga ke dalam wadah penyimpanan. Ketika Long Chen tiba, beberapa makhluk hidup memandangnya dengan hati-hati. Beberapa bahkan tidak ragu untuk melepaskan niat membunuh mereka. Mereka sudah menduduki daerah mereka sendiri. Siapapun yang berani mendekat akan diserang. Apa aku terlambat sampai di sini? Ekspresi Long Chen berubah. Dia melihat mayat naga tak berujung berserakan di tanah. Banyak makhluk hidup telah mengukir wilayah mereka sendiri. Abaikan mereka, terus maju. Tempat ini tidak lebih dari tepi, kata ahli naga. Long Chen terus terbang ke depan. Dia mengabaikan makhluk hidup di bawah dan tidak berniat berperang untuk wilayah mereka. Dengan dia terbang tinggi di atas, mereka tidak mempersulitnya. "Hei, adik kecil, tunggu sebentar. Saya bersedia berbagi setengah dari wilayah saya dengan Anda." Saat Long Chen terbang lewat, seorang wanita jangkung dan berotot dengan tanduk berteriak keras padanya. Abaikan dia. Dia berasal dari cabang ras naga melingkar, ras nagali. Mereka semua serakah dan korup. Begitu mereka melihat seseorang dari lawan jenis yang mereka sukai, mereka akan mencoba untuk bersetubuh dengan mereka, tidak peduli dari ras mana, kata ahli naga dengan jijik, dengan jelas memandang rendah dirinya. Nyatanya, nadanya hampir penuh kebencian.
Long Chen menatapnya. Lengannya lebih tebal dari kakinya sendiri, dan dadanya seperti dua buah semangka besar. Dia sepertinya akan ngiler ketika dia melihat Long Chen. Setelah melihat ini, rambutnya berdiri tegak, dan dia langsung pergi. Senior, bukankah seluruh ras nagamu sangat bernafsu? Tanya Long Chen. Omong kosong, siapa yang bilang? Mengamuk ahli naga. Bukankah ada cerita, bahkan ada ungkapan, naga itu memiliki 9 anak laki-laki, semuanya berbeda. Bukankah itu karena mereka kawin dengan bentuk kehidupan yang berbeda? Apakah itu salah? Tanya Long Chen. Ras naga memiliki 3.000 ras utama dan sejuta cabang kecil. Hanya mereka dari cabang yang lebih lemah yang akan kawin dengan makhluk hidup kuat lainnya dengan harapan meningkatkan garis keturunan mereka. Itu hanya pertahanan diri. Ras yang benar-benar kuat memiliki kemampuan ilahi garis keturunan yang kuat, dan mereka biasanya bahkan tidak dapat membangkitkan setengah dari kemampuan ilahi itu. Jika mereka bahkan belum selesai membangkitkan kemampuan ilahi mereka sendiri, mengapa mereka mengingini kemampuan ilahi ras lain? Naga yang bersanggama di luar ras naga itu lemah dan telah mencapai batas garis keturunan mereka sendiri. Itu adalah naga suci yang berubah dari ular menjadi ular sanca menjadi drake, dan drake menjadi naga. Setelah mengalami bahaya dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, naga suci berubah langkah demi langkah, secara bertahap mendapatkan kekuatan suci ini. Naga suci ras naga adalah eksistensi terbesar dalam ras naga. Naga adalah raja para binatang, dan naga suci adalah kaisar para naga. Garis keturunan naga suci adalah garis keturunan yang paling suci dan mulia. Apa menurutmu keberadaan seperti itu akan merendahkan diri mereka sendiri dengan mencampurkan garis keturunan mereka dengan makhluk hidup lain? Dengus ahli naga itu dengan jijik. Kalau begitu, apakah kamu naga suci? Selidik Long Chen. Bagaimana menurutmu? Balas ahli naga itu. Kenapa aku membantumu? Bukankah karena pengalaman kita sangat mirip? Kami tumbuh dari lemah menjadi kuat melalui pengalaman cobaan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, menerobos ikatan api berdarah, dan berjalan di jalur para ahli selangkah demi selangkah. Jadi, saya memberitahu Anda bahwa jalur kultivasi Luo Sichuan tidak cocok untuk Anda. Ini bukan hanya jalannya, jalan setiap orang berbeda dari jalan Anda dan tidak cocok untuk Anda. Anda harus terus mengumpulkan pengalaman dan memahami pemahaman Anda sendiri dari pertempuran berdarah. Pada akhirnya, Anda akan menempuh jalan yang hanya milik Anda, jalan yang tak tertandingi yang tidak dapat ditiru, kata ahli naga itu dengan mendalam. Long Chen mengangguk ke dalam. Kata-kata ahli naga beresonansi dengannya. Apalagi jalur Luo Sichuan, bahkan jalur seni tubuh hegemon bintang 9 bukan lagi miliknya. Dia harus menemukan jalannya sendiri. Saat dia maju lebih jauh, ki naga semakin kuat, dan dia mendengar teriakan naga berdering dalam gelombang. Suara-suara itu turun melalui tau surgawi, mentransmisikan ke masa kini dari masa lalu yang jauh. Mereka dipenuhi dengan perasaan kuno, serta kesedihan dan kemarahan. Tiba-tiba, dia mendengar raungan naga liar yang menggetarkan hatinya. Melihat ke arah itu, dia melihat seekor naga emas raksasa sepanjang 10.000 meter. Itu melingkar di tanah seperti naga emas yang sedang tidur. Kepala naga raksasa ini memandang ke arah langit seolah mengaum. Meskipun sudah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tekanan naganya yang menakutkan masih menyebabkan semua ruang di sekitarnya berputar. Long Chen sangat senang. Senior, apakah ini kamu? Apakah kamu bodoh? Aku belum mati, mengamuk ahli naga. Maaf. Long Chen buru-buru meminta maaf. Murid Long Chen tiba-tiba menyusut. Dia melihat seseorang di atas kepala naga emas itu. Seseorang sudah sampai di sini lebih dulu. Ketika Long Chen melihat wajah orang itu dengan jelas, orang itu juga melihat Long Chen. Saat dia melihat Long Chen, wajahnya berubah. Bekas luka di wajahnya membuatnya tampak lebih menyeramkan. Long Chen, mari kita lihat betapa sombongnya kamu tanpa Xia Guhong. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3869. Kinian panjang. Long Chen tidak menyangka akan bertemu dengan pria yang berasal dari generasi yang sama dengan Xia Guhong ini. Kembali ke Valet Flame Heaven Capital, Long Chen telah menamparkan wajahnya. Tapi setelah itu, Yu Qingxuan datang, jadi Long Chen mengabaikannya begitu saja. Kemudian, Long Qinian kehilangan kesabarannya dan dengan marah menyerangnya. Long Chen kemudian mengarahkan serangannya ke arah Kasim Wei yang menjengkelkan itu, menyebabkan yang terakhir terluka. Meskipun keduanya belum benar-benar bertukar pukulan, Long Qinian memiliki kekuatan darah naga dan sangat kuat. Di zamannya, selain Xia Guhong, dia tidak pernah memiliki orang lain yang cocok untuknya. Long Chen tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Melihat tatapannya yang membunuh, Long Chen dengan jijik berkata, "Aku, Long Chen, sudah lama sombong. Apa hubungannya dengan kakak Xia Guhong? Tetapi untuk Anda, apakah Anda baik-baik saja? Apa wajahmu tidak sakit?" Long Qinian sangat marah. Begitu dia memikirkan bagaimana wajahnya ditampar oleh Long Chen, niat membunuhnya meledak seperti gunung berapi. Dia berteriak, "Long Chen, datang dan hadapi kematianmu. Anak kecil, sepertinya kamu sudah melupakan pelajaranmu sekarang karena rasa sakitnya telah memudar. Hari ini, jika saya tidak mengalahkan Anda dapat menganggap pantat Anda tangguh." Long Chen sudah lama membenci Long Qinian. Long Qinian dengan kejam menggunakan kematian Luo Qingming untuk memusuhi Xia Guhong. Karena ini, Long Chen sudah lama ingin mengalahkannya. Sekarang, kesempatannya telah tiba. Long Qinian mengarahkan tombaknya ke Long Chen, dengan angkuh berkata, "Ayo hentikan omong kosong itu. Datang dan bertarunglah. Abaikan dia, Anda memiliki hal-hal yang lebih penting. Kelilingi dia," kata ahli naga tepat saat Long Chen hendak menyerang. Bukankah target kita adalah naga emas ini? Long Chen terkejut. Ini bukan naga suci. Selain itu, saya tidak mati. Bagaimana saya bisa meninggalkan mayat? Apakah otakmu rusak dalam pertempuran terakhir? Mengutuk ahli naga. Long Chen menepuk dahinya. Dia terlalu terguncang oleh aura naga raksasa ini, jadi dia mengira ini adalah pergantian bulu dari ahli naga ini. Anak kecil, tunggu saja. Aku akan menempatkanmu di tempatmu dalam perjalanan pulang. Long Chen dengan patuh mengabaikan Long Qinian dan mengitarinya. Pengecut yang tak punya nyali, kau lari. Mengamuk Long Qinian. Bodoh, jika kamu punya nyali, ayo lawan aku. Cibir Long Chen. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa orang ini sedang menyerap energi naga ini. Kemungkinan besar, dia dalam keadaan khusus dan tidak bisa meninggalkan tubuh naga itu. Itu sebabnya dia terus menuntut Long Chen untuk datang kepadanya. Kamu hanya pengecut yang tidak punya nyali. Kamu seberani kakakmu Xia Guhong. Teriak Long Qinian. Berteriak seperti istri ikan. Aku tidak bisa diganggu bahkan untuk memperhatikanmu. Long Chen dengan jijik mengabaikannya. Tiba-tiba, dia melihat naga raksasa lain di kejauhan. Dia langsung menebak bahwa alasan orang ini ingin dia tetap tinggal adalah untuk mencegahnya menyentuh mayat naga lainnya. Long Qinian cukup rakus.
Xia Guhong adalah sampah, dan kamu juga sampah. Kekasih Xia Guhong terbunuh, dan kamu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang lebih baik. Long Qinian terus melontarkan kata-kata kasar. Ekspresi Long Chen langsung berubah. Tubuhnya membeku di udara, dan dia kembali menatap Long Qinian. Niat membunuhnya langsung meletus. Kata-kata ini menyentuh skala kebalikannya. Orang ini telah mendapatkan warisan naga jahat rubah hantu. Dia licik. Dia telah membuat jebakan dengan mayat naga itu dan menunggumu untuk mengirim dirimu sendiri ke kematianmu. Jadi tetap abaikan dia dan cepatlah ke sisik nagaku. Anda bisa menghadapinya nanti, desak ahli naga. Long Chen menggertakkan giginya dengan marah. Mulutmu benar-benar selati. Lain kali, aku akan merobeknya. Long Chen langsung mematikan akal sehatnya untuk menghindari permusuhan lebih lanjut. Dia benar-benar hampir kehilangan kesabaran dan menyerang. Tetapi bahkan jika dia membunuh Long Qinian, itu tidak akan sia-sia. Long Chen melanjutkan dan melihat mayat naga raksasa lainnya. Ini juga mayat Raja Naga. Meskipun sudah mati selama bertahun-tahun, blood Qi-nya tidak layu sama sekali. Naganya mungkin belum menghilang. Ada 3. Saat itu, dia melihat tubuh naga raksasa lainnya. Long Chen terkejut. Ada total 18 Raja Naga abadi. Mereka berada dalam lingkaran. Cepatlah ke inti, kata ahli naga. Hati Long Chen bergetar. Sebenarnya ada 18 Raja Naga abadi di sini. Dia langsung memikirkan prajurit Dragon Blood Legion. Jangan terburu-buru. Setelah Anda menempatkan tanda spiritual pada sisik naga saya, Anda dapat memanggil mereka. Jika tidak, mengingat jarak yang terlibat, pesan lain apapun akan gagal menjangkau mereka. Pakar naga sepertinya melihat melalui pikiran Long Chen. Dengan Long Chen terbang ke arah yang ditunjukkan oleh ahli naga, tidak lama kemudian dia melihat matahari yang terik. Cahaya keemasan itu menerangi dunia, cahayanya menusuk ke dalam kubah langit. Ini, meskipun Long Chen tahu bahwa skala terbalik ahli naga ini pasti akan menjadi keberadaan yang mengejutkan, dia masih tidak mengharapkan ini. Itu adalah skala terbalik raksasa yang panjangnya ribuan mil. Itu melayang di udara, dan ki kekacauan utama berputar-putar di sekitarnya seperti penghalang pelindung. Lebih jauh lagi, dewa yang menakutkan itu mungkin secara bertahap muncul ketika dia semakin dekat. Tidak ada tangisan naga atau fluktuasi mengamuk. Sebaliknya, hanya ada keheningan. Keheningan inilah yang menyembunyikan kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Sepertinya sedang tidur, namun begitu dibangunkan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Rasa sakit yang menusuk menyerang tubuh fisik Long Chen begitu dia lebih dekat. Blood Qi-nya kemudian melonjak dan keluar dari dagingnya. Darah emas keluar dari kulitnya. Apa yang sedang terjadi? Seru Long Chen. Jangan khawatir. Darah esensi Raja Naga Anda berasal dari garis keturunan saya. Meskipun lebih lemah, itu dari sumber yang sama. Bagaimanapun, nilai garis keturunan ras naga kita sangat ketat. Setelah melihat darah nagaku yang sebenarnya, darah keturunanku secara alami mundur. Darah naga emas mengalir keluar dari tubuh Long Chen, membentuk rantai emas yang seperti naga emas menggeliat menuju sisik naga itu. Pakar naga melanjutkan, ketika saya menyuruh Anda untuk mendapatkan sisik naga itu adalah persiapan untuk hari ini. Darah naga ini adalah jembatan yang akan membangkitkan sisik nagaku. Saat darah naga Long Chen terus mengalir keluar dari tubuhnya, dia dengan cepat mulai pusing. Dia merasa lemah saat darah naganya tersedot hingga kering. 8 rantai sekarang mengalir keluar dari tubuhnya dan menuju sisik naga. Tepat ketika Long Chen merasa seperti akan pingsan, rantai itu akhirnya menembus penghalang ki kekacauan utama dan mengenai skala naga. 8 rantai darah langsung menyala. Long Chen hanya bisa mendengus kesakitan, dan pembuluh darah berdenyut di dahinya. Pada saat yang sama dengan darah esensinya dinyalakan, jiwanya juga terbakar. Namun, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membangkitkan sisik naga. Dia hanya bisa bertahan. Tiba-tiba, sisik naga yang sunyi bergetar sedikit. Setelah itu, rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya, dan ruang di sekitar sisik naga retak. Cepat, beri tanda spiritual. Jangan hancurkan penghalang ki kekacauan utama ini, atau semua orang di 3000 dunia akan ditarik. Perintah ahli naga. Long Chen yang setengah sadar langsung kaget bangun. Setelah membentuk segel tangan, kekuatan spiritualnya menyembur menuju sisik naga. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3870. Ketika kekuatan spiritual Long Chen memasuki skala naga, itu seperti es yang jatuh ke sepotong logam yang panas membara. Asap putih keluar. Rasa sakit yang tajam langsung menyerang jiwa Long Chen. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada jiwanya yang menyala. Toleransi rasa sakit Long Chen sudah pada tingkat tinggi, namun rasa sakit ini membuat wajahnya memelintir. Senior, apa yang terjadi? Mengapa menolak merek spiritual saya? Tanya Long Chen sambil mengatupkan giginya kesakitan. Itu sudah terlalu lama keluar dari tubuhku, jadi sekarang dia memiliki kesadarannya sendiri. Awalnya, itu bukan di dunia ini. Tanah kuburan naga ini menariknya, dan menembus ruang untuk datang ke sini untuk berkultivasi. Dengan menyerap energi dari mayat naga ini, ia melindungi keilahiannya dan kini telah berevolusi. Itu menggunakan ki kekacauan primal dan energi darah naga di sini untuk berkultivasi. Mungkin dalam 20 atau 30 ribu tahun tambahan, ia akan lepas dari batasannya sebagai sisik naga, menjadi roh naga dan menciptakan jalur kultivasinya sendiri, kata ahli naga itu. Sisik naga ini awalnya merupakan bagian darinya, tetapi setelah bertahun-tahun, ia memiliki kehidupannya sendiri. Untuk melindungi keilahiannya, ia menghasilkan kesadarannya sendiri dan mulai menggunakan hukum langit dan bumi untuk melindungi dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa skala naga saat ini adalah tubuh independennya sendiri. Masalah ini sedikit melebihi harapan ahli naga. Untungnya, itu bisa mengenali fluktuasi saya. Itu tidak menolak Anda atau menyerang. Itu adalah fenomena yang bagus. Teruslah mencoba. Anda akan berhasil cepat atau lambat. Bagaimanapun, Anda memiliki kekuatan spiritual yang kuat, hibur ahli naga. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual Long Chen, proses ini tetap menyakitkan. Rasa sakit yang membakar jiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, Long Chen tidak punya pilihan lain selain terus melepaskan kekuatan spiritualnya. 1 jam kemudian, sosok humanoid secara bertahap muncul di sisik naga. Sosok itu adalah Long Chen. Namun, tanda ini sangat ringan. Tanpa memperhatikan, itu tidak akan diperhatikan. Hal baiknya adalah setelah itu muncul, Long Chen akhirnya memiliki tempat untuk memfokuskan kekuatan spiritualnya. Itu mulai berkumpul. Ketika kekuatan spiritual Long Chen habis hingga hanya tersisa 10%, ketika konsentrasinya anjlok dan kepalanya pusing, akhirnya ada reaksi. Saat dia merasa sangat lemah, tanda sisik naga muncul di benaknya, dan pada saat itu, dia merasa terhubung secara spiritual dengan sisik naga. Kesuksesan, Long Chen direvitalisasi. Dia hampir tidak bisa menahan ini. Karena kekuatan spiritualnya sangat terkuras, semangatnya tidak lagi sekuat itu. Dia bahkan merasa seperti akan jatuh.
Kesuksesan. Ini terlalu awal. Pertama, sembunyikan di dalam sisik naga dan pulihkan, kata ahli naga. Setelah memiliki tanda spiritualnya, itu seperti harta karun yang mengakuinya sebagai master. Dia dengan mudah melewati cahaya pelindungnya. Surga, benar-benar ki kekacauan primal yang padat. Begitu dia berada di skala naga, Long Chen berteriak dengan penuh semangat. Dia telah mengalami ki kekacauan primal beberapa kali. Bahkan di ruang kekacauan utama, ki kekacauan utama sekarang sangat padat. Hanya dengan mengulurkan tangan, dia bisa menyentuh kabut primal chaos. Namun, di sini, alih-alih kabut, dia seperti terendam air. Primal chaos ki berbentuk cair. Berdiri di sini, dia bahkan tidak perlu menyerapnya. Primal chaos ki meremas ke dalam tubuhnya. Jangan berteriak sembarangan. Waktu Anda sangat berharga. Cepat dan pulihkan kekuatan spiritual Anda dengan ki kekacauan utama. Kemudian panggil Legiun Dragon Blood Anda untuk menyerap darah naga, kata ahli naga. Anak kecil dengan warisan naga hantu rubah jahat itu juga datang ke sini, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mendekati sisik nagaku. Itu sebabnya dia pergi untuk menyerap darah esensi naga emas itu. Setelah dia selesai, dia pasti akan datang ke sini. Dia tidak bisa mengambil sisik nagaku, tapi dia mungkin merusak sesuatu untukmu, jadi cepatlah. Long Chen tidak tinggal. Dia memanggil cincin ilahi dan mengisap ki kekacauan primal. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, kekuatan spiritualnya yang hampir habis sepenuhnya pulih sepenuhnya. Itu tidak hanya pulih ke keadaan sebelumnya, tetapi sekarang bahkan lebih kuat dan lebih murni. Perasaan ilahi Long Chen bisa meluas lebih jauh, dan dia merasa lebih dekat ke langit dan bumi. Long Chen kemudian mengeluarkan tablet dan menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya ahli naga. Aku memanggil saudara-saudaraku. Bukankah itu yang kamu katakan? Long Chen tercengang. Bodoh, tablet ini hanya akan menjangkau prajurit Dragon Blood di Clear Sky City. Bagaimana dengan prajurit Dragon Blood lainnya? Long Chen masih tercengang, tapi dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Dia berteriak, "Senior, apakah kamu punya cara untuk memanggil mereka?" Tentu saja, semua anggota Legiun Dragon Blood Anda mengolah seni tempering tubuh darah naga. Gunakan kekuatan skala naga untuk melepaskan panggilan garis keturunan. Selama prajurit Dragon Blood berada dalam 3000 dunia, tidak peduli di sudut mana mereka berada, mereka pasti akan merasakannya. Saya akan mengirimkan mnemonik pemanggilan sekarang. Hafalkan itu. Pakar naga dengan cepat mengajari Long Chen satu set suku kata yang sangat aneh. Long Chen memusatkan perhatian padanya. Setelah beberapa saat merenung, semua suku kata itu keluar dengan suara gemuruh. Raungan naga yang agung kemudian menembus langit dan bumi, dan riak emas menyebar ke segala arah, melintasi gunung dan melewati sungai. Raungan ini seperti panggilan spiritual. Energi tak berbentuk menyebar ke seluruh penjuru 3000 dunia. Tidak masalah jika mereka berada di puncak gunung atau jauh di bawah tanah, atau bahkan dalam pengasingan di balik formasi yang kuat, semua prajurit Dragon Blood membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Mereka kemudian bangkit dan mulai terbang menuju satu tempat. Raungan naga ini menggantung di udara untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Long Chen merasa seperti dewa naga yang mengendalikan langit dan bumi. Dia bahkan merasakan bahwa prajurit Dragon Blood yang tak terhitung jumlahnya telah mendengar panggilannya dan terbang ke arahnya. Dia merasa seperti menghadap ke seluruh dunia ini. Long Chen menjadi emosional dan matanya memerah. Saudara-saudaranya akhirnya akan bersatu kembali dengannya. Dia sangat merindukan mereka. Senior, bisakah aku menyerap darah esensi sekarang? Tanya Long Chen. Dia gatal untuk memulai. Tidak, belum. Mengapa tidak? Kamu harus menunggu sampai prajurit Dragon Bloodmu tiba. Begitu ada orang yang melindungi Anda bisa mulai menyerap darah naga. Lagi pula, gangguan besar akan menarik banyak ahli. Tanpa orang lain untuk melindungimu, kamu pasti akan mati, kata ahli naga itu. Seberapa besar gangguannya? Tanya Long Chen dengan kaget. Biarkan aku menjelaskannya padamu seperti ini. Di bawah skala naga adalah sumber kekacauan utama. Begitu Anda mulai menyerap darah naga, sumber kekacauan utama akan meletus. Jumlah ki kekacauan utama ini akan terlihat seperti kencing anak kecil dibandingkan dengan letusan itu. Mereka sama sekali tidak ada bandingannya. Pada saat itu, semua ahli di 3000 dunia akan menyerang seperti orang gila. Apakah itu penduduk asli atau orang asing, mereka akan datang. Adapun Anda akan berada dalam kondisi lemah dan tidak dapat membalas. Tanpa ada yang melindungimu, kamu pasti akan mati, kata ahli naga itu. Hati Long Chen tenggelam. Jika itu masalahnya, bukankah dia menjadi musuh seluruh dunia? Bos, saat itu, dua suara bergetar terdengar. Long Chen melihat dua pria berotot menembak ke arahnya seperti bintang jatuh. Bumi terus bergetar, seolah bersemangat dengan kedatangan mereka. Long Chen sangat tersentuh saat melihat mereka. Matanya berkaca-kaca. Keduanya adalah Li Qi dan Song Mingyuan. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3871. Sudah lebih dari setahun, tapi Li Qi dan Song Mingyuan masih terlihat sama seperti sebelumnya, kecuali kelelahan tambahan di wajah mereka. Jelas, mereka telah jauh lebih dewasa dibandingkan ketika mereka berada di benua surga bela diri. Keduanya memiliki ki abadi melingkari mereka dan aura yang mengejutkan. Setelah mereka tiba, bumi bergetar dengan ritme tertentu seolah menyambut mereka. Keduanya telah tumbuh lebih kuat. Mereka memancarkan aura ahli puncak. Namun, kedua pakar puncak ini tidak dapat menahan diri untuk tidak menumpahkan air mata panas saat melihat Long Chen. Bos, keduanya tidak memiliki kata-kata. Setelah itu, mereka bertiga berpelukan erat seolah takut ini semua hanya mimpi. Seolah begitu mereka melepaskannya, mereka akan terbangun dari mimpi ini. Saudaraku yang baik, jangan menangis. Kami memiliki hal-hal penting untuk ditangani. Long Chen menyeka air matanya sendiri dari sudut matanya dan menepuk pundaknya. Long Chen senang dengan betapa kuatnya mereka. Bukan hanya tubuh fisik mereka yang kuat, tetapi energi bumi mereka yang dalam membuat mereka tampak terhubung dengan bumi, seolah-olah mereka memiliki akar di bumi. Perasaan berat semacam itu luar biasa. Namun, dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada mereka tentang keadaan mereka saat ini. Dia berkata, aku akan memberimu rune aktivasi darah naga. Persiapkan dirimu untuk menerima baptisan darah naga. Rune berbentuk naga muncul di masing-masing tangan Long Chen. Dia kemudian menekan mereka di dahi mereka. Kedua tubuh mereka bergetar dan rune berbentuk naga ini menyala. Setelah itu, skala naga menyala, dan ki naga mengalir ke tubuh mereka. Tiba-tiba, mereka berdua batuk darah. Long Chen melompat kaget. Senior, apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menahan dampak dari kehendak naga sejati. Jika Anda secara paksa menarik darah naga saya ke dalam tubuh mereka, bahkan jika tubuh mereka tidak langsung meledak, keinginan mereka akan hancur, mengubahnya menjadi orang gila.
Jadi, mengaktifkan rune naga sejati sudah menjadi batas mereka. Anda tidak bisa memaksakan sesuatu. Suruh mereka menyerap darah esensi Raja Naga lainnya. Dengan rune naga sejati, mereka tidak akan ditolak oleh mayat Raja Naga itu. Mereka akan lebih mudah menyerap darah mereka, kata ahli naga. Long Chen melihat ekspresi sedih Li Qi dan Song Mingyuan. Namun, tak satu pun dari mereka mengeluarkan suara. Mereka mengatupkan giginya dengan keras. Tidak ada cara bagi mereka untuk melakukan ini. Awalnya, Long Chen berharap mereka menyerap setidaknya sedikit darah esensi ini, tapi sepertinya dia sedang bermimpi. Itu tidak mungkin. Energi skala naga ini hanya bisa diserap olehnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membantu mereka menerima rune naga yang sebenarnya. Li Qi, Mingyuan, kamu telah dicap dengan rune naga sejati. Ada 18 Raja Naga abadi di sekitarnya. Pilih satu yang cocok untuk Anda dan serap darah esensi Raja Naga untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik dan kekuatan garis keturunan Anda, kata Long Chen. Bisakah kita benar-benar menyerap darah esensi mereka? Li Qi dan Song Mingyuan telah melihat dua Raja Naga yang menakutkan dalam perjalanan ke sini. Hanya aura mereka saja yang menyesakkan. Oleh karena itu, mereka tidak berani mempercayai telinga mereka. Pergi. Waktu mendesak. Menyerap sebanyak yang Anda bisa. Anda hanya akan memiliki satu kesempatan ini. Long Chen mendesak mereka. Keduanya kemudian mengangguk dan bergegas menuju salah satu Raja Naga abadi. Seperti yang dikatakan ahli naga, dengan rune naga sejati, mereka dengan mudah naik ke atas kepala Raja Naga. Ketika mereka mengaktifkan seni tempering tubuh darah naga, darah mengalir keluar dari tubuh mereka, tetapi darah emas juga mengalir ke mereka. Darah esensi mereka sedang ditukar. Keduanya adalah pembudidaya elemen tanah, dan akar roh mereka telah diubah oleh harta elemen tanah yang diberikan Long Chen kepada mereka. Untungnya, menyerap darah esensi naga sejati tidak akan menghancurkan atribut ini. Sebaliknya, para pembudidaya bumi semuanya memiliki kekuatan bumi yang tebal. Kekuatan luar biasa itu hanya akan didukung lebih jauh oleh tubuh fisik yang lebih kuat. Keduanya dengan cepat mendapat manfaat. Dengan darah esensi Raja Naga ini, tubuh mereka benar-benar berubah. Keduanya hampir berteriak kegirangan. Mengikuti bos mereka benar-benar merupakan berkah. Tiba-tiba, dunia bergetar dan seberkas cahaya menyinari langit dan bumi. Hanya sekali sumber cahaya ini semakin dekat, Long Chen bisa melihat kepala botak mengkilap yang memantulkan cahaya ilahi langit dan bumi. Itu tampak sangat mempesona. Gu Yang, Long Chen, Li Qi, dan Song Mingyuan berteriak bersamaan. Kepala terang ini yang cahayanya bisa menembus masa lalu dan masa kini hanya bisa menjadi milik satu orang. Siapa lagi yang bisa begitu menyilaukan? Bos, Kapten Pertama Legiun Dragon Blood, Gu Yang. Hanya sekali dia mendekat, mereka bisa melihat wajahnya melalui sinar matahari. Gu Yang saat ini bahkan lebih berotot dari sebelumnya. Sepertinya ular kecil menggeliat di bawah kulitnya. Kekuatan tubuh fisiknya hampir meledak, dan dia mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Kapten Pertama Legiun Dragon Blood, Gu Yang, melapor ke bos. Gu Yang sebenarnya berlutut di tanah menuju Long Chen. Long Chen segera mengangkatnya, matanya merah. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Kapan kita saudara pernah berurusan dengan hal-hal seperti itu? Long Chen menepuk pundak Gu Yang. Suara yang dihasilkan seperti dia menabrak dinding besi. Tubuh fisik Gu Yang sangat kuat. Dia jelas mengalami pertemuan kebetulan sendiri. Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk merayakan. Menyerap darah esensi dari Raja Naga dahulu kala. Setelah itu, datang jaga aku. Saya juga ingin menyerap beberapa. Long Chen memberi Gu Yang rune naga yang sebenarnya dan menyuruhnya pergi juga. Gu Yang awalnya memiliki banyak kata untuk diucapkan, tetapi sekarang bukan waktunya untuk berbicara. Dia kemudian menemukan mayat naga di dekatnya dan mulai menyerap darah esensinya. Bos, bos. Satu demi satu prajurit Dragon Blood datang dari segala arah. Ketika mereka melihat Long Chen, Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan, mereka semua menangis, suara mereka serak. Long Chen tidak punya waktu untuk mengejar mereka semua. Dia memberi mereka masing-masing rune naga sejati dan meminta mereka dengan cepat menyerap darah esensi Raja Naga. Beberapa prajurit Dragon Blood tidak memiliki cukup bakat dan mengandalkan sepenuhnya pada ketangguhan mereka untuk memasuki 3000 dunia. Beberapa bahkan tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai primals. Melihat ini, Long Chen merasa dirugikan dan buru-buru mengeluarkan buah dao surgawi untuk mereka. Pertama, mereka menjadi supremes, dan kemudian mereka menyerap energi darah naga. Sialan, Long Chen, sepertinya bisnisku kecil dibandingkan bisnismu. Ruang bergetar dan Monian, Xia Chen, dan Guoran juga tiba. Mereka terpana oleh sisik naga di bawah kaki Long Chen dan Raja Naga abadi di sekitarnya. Untung kamu ada di sini. Lindungi aku akan menyerap darah naga. Long Chen senang dengan kedatangan Monian. Dia bahkan tidak menunggu jawaban. Dia langsung memadatkan sejumlah besar rune naga asli dan menyerahkannya kepada Monian untuk dia distribusikan ke prajurit Dragon Blood yang akan tiba nanti. Long Chen sudah lama menjadi tidak sabar. Dia kemudian duduk di sisik naga dan membentuk segel tangan. Saat berikutnya, skala naga emas bergetar dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di atasnya. Cairan emas mengalir ke Long Chen. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3872. Ledakan. Ketika cairan emas ini memasuki tubuh Long Chen, tubuhnya bergetar hebat. Cahaya ilahi muncul di sekelilingnya. Sepertinya dia dilapisi bubuk emas. Setelah itu, bumi terbelah dan ki kekacauan primal yang tak ada habisnya meletus. Letusan ki kekacauan primal ini mengguncang langit. Pada saat ini, tanda naga yang sangat besar muncul di 9 langit. Lebarnya jutaan dan jutaan mil, membentuk totem raksasa yang menerangi seluruh dunia. Dimungkinkan untuk melihatnya dari setiap sudut dari 3000 dunia. Sumber kekacauan utama, tanah pembuluh darah naga. Ketika Monian melihat totem naga raksasa itu serta medan di sekitarnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Yang disebut urat naga seperti meridian yang membawa aliran ki dunia. Itu yang mengawasi garis hidup dunia. Ketika bumi runtuh dan kekacauan ki menyembur keluar, seluruh 3000 dunia berguncang. Naga mungkin terpancar ke segala arah. Aura sakral dan suci kemudian menyebar ke 3000 dunia. Sial, begitu banyak ki kekacauan yang mendasar. Itu bahkan lebih padat dari tempat kita pergi. Saya harus memadatkan mahkota dao surgawi. Guoran berteriak kegirangan. Guoran, jangan mengacaukan urutan yang benar. Serap darah esensi Raja Naga terlebih dahulu sebelum memadatkan mahkota dao surgawi. Teriak Xia Chen. Dengan pengingat itu, Guoran mengubah target, terbang menuju Raja Naga Emas. Apa-apaan ini? Anda semua pergi dan saya terjebak di sini. Aku juga harus menyerap ki kekacauan utama. Teriak Monian dengan sedih. Jangan khawatir, aku akan segera selesai. Jaga saja bos, dan aku akan menjagamu sebentar lagi. Guoran bahkan tidak melihat ke belakang.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit Dragon Blood yang datang. Mereka semua sangat senang melihat Long Chen. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara. Mo Nian harus mengawasi sekeliling saat dia menyerapi kekacauan primal. Pada saat yang sama, dia juga harus terus membagikan rune naga yang sebenarnya kepada para prajurit Dragon Blood yang baru tiba. Adapun Long Chen, dia sepenuhnya dalam kondisi meditasi. Dia terbungkus dalam cahaya ilahi kemasan dan seperti patung. Bahkan auranya diisolasi dari dunia luar. Dalam pancaran ilahi, Long Chen merasakan satu demi satu tetes darah naga emas memasuki tubuhnya perlahan. Meridiannya yang hampir kering dipelihara oleh darah naga ini dan mulai tumbuh montok lagi. Setiap tetes darah naga membawa serta kekuatan ilahi tertinggi. Dengan setiap tetes darah naga, fluktuasi yang kuat akan menyebabkan rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Bahkan retakan mulai muncul di garis meridiannya. Long Chen memberkati kekayaannya karena ahli naga tanpa lelah mengatur hal-hal baginya untuk memperkuat meridiannya. Kalau tidak, setetes darah ini akan menyebabkan meridiannya yang lama hancur. Tidak akan ada cara untuk menyerapnya. Saat ini, meski ada rasa sakit yang menyengat di meridiannya, itu masih dalam batas toleransinya. Saat satu demi satu tetes memasuki tubuhnya, meridiannya berubah. Mereka menjadi emas dan sangat tangguh. Kekuatan apa? Long Chen merasakan setiap tetes memperkuatnya. Itu seperti satu tetes berisi kekuatan gunung berapi. Hanya ini yang kuat. Kami baru saja mulai. Anda akan segera mengerti apa garis keturunan terkuat dari 9 langit dan 10 negeri itu, kata ahli naga dengan jijik. Penghinaan itu mengandung kebanggaan yang luar biasa. Senior, bisakah kita pergi lebih cepat? Saya takut orang lain datang, kata Long Chen. Dia tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali ahli naga, tetapi pada tingkat ini, banyak musuh mungkin akan segera tiba. Gangguan di sini benar-benar luar biasa. Semua ahli dari 3000 dunia mungkin sedang bergegas dengan seluruh kekuatan mereka sekarang. Dia harus pergi lebih cepat. Itu tidak mungkin. Darah esensi saya mengandung kehendak dan kekuatan tertinggi. Itu adalah hasil dari kultivasi saya selama puluhan ribu tahun, hasil dari pengalaman kesengsaraan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak ada masalah bagi Anda dalam hal kemauan, dalam hal tubuh fisik Anda tetaplah manusia. Kamu sangat jauh dari ras nagaku. Pada akhirnya, Anda hanya hidup beberapa tahun. Bagi saya sendiri, saya memiliki waktu puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan pengalaman yang menghasilkan skala ini. Lebih cepat lagi dan meridian Anda masih akan pecah. Selain itu, lebih cepat dan darah naga tidak akan meresap dengan baik ke setiap inci tubuh Anda. Maka akan ada ketidaksempurnaan. Jika itu terjadi, Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan garis keturunan saya dan tidak akan dapat melepaskan kemampuan ilahi bawaan saya. Dengan garis keturunanku, Anda harus mencapai persyaratan saya. Kalau tidak, jika Anda dipukuli oleh orang lain, saya akan kehilangan muka. Itu tidak bisa diterima, kata ahli naga. Hati Long Chen bergetar. Darah esensi ahli naga ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meridiannya sudah sangat kuat, tetapi masih ada bahaya ledakan jika tingkat penyerapan ini ditingkatkan. Seberapa kuat ras naga? Ledakan. Tiba-tiba, sesosok terbang dari kepala naga. Kekuatan ki darah yang melonjak keluar darinya dalam gelombang, menyebabkan riak besar di angkasa. Hahaha, orang ini adalah Goran. Dia tertawa angkuh. Aku, Goran, akhirnya memadatkan mahkota Dao Surgawi. Aku akan menyapu seluruh dunia tak tertandingi. Sisik emas menutupi tubuh Goran seperti baju perang emas, dan mereka memiliki tanda naga yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya. Sepertinya ada seekor naga yang bergerak di dalam sisiknya. Yang paling mengejutkan, ada lingkaran cahaya di belakang kepala Goran. Itu seperti mahkota, membuatnya tampak suci dan sakral, sebuah eksistensi yang tidak bisa dihujat. Apa-apaan ini? Sesederhana itu, Mo Nian menatap Goran dengan tak percaya. Bukankah dikatakan bahwa memadatkan mahkota Dao Surgawi membutuhkan setidaknya 10 hingga 15 hari? Itu baru saja beberapa jam. Bagaimana Goran melakukan ini? Yang tidak diketahui Mo Nian adalah bakat Goran sangat kurang. Semua yang dia miliki saat ini pada dasarnya berkat upaya Long Chen membangunnya. Yang disebut Dao Surga itu adil. Jika sesuatu memiliki kekurangan, itu juga memiliki keuntungan. Goran sangat lemah bahkan langit pun merasa kasihan padanya. Di antara semua makhluk hidup di 3000 dunia, keberadaan terlemah di dunia ini adalah Goran. Jadi, untuk menebusnya, langit menurunkan kesulitan semua kemajuan. Untuk para jenius surgawi dengan bakat yang lebih besar, memadatkan mahkota Dao Surgawi jauh lebih sulit. Ini adalah keadilan dari Tao Surgawi. Mo Nian tidak tahu tentang kedalaman ini. Melihat Goran memadatkan baju perang naga emas dan mahkota Dao Surgawi hanya dalam beberapa jam, dia benar-benar tercengang. Tinggalkan tempat ini untukku. Anda bisa menyerap ki kekacauan utama. Goran menepuk dadanya dengan percaya diri. Dia kemudian mengambil rune naga sejati yang tersisa dari tangan Mo Nian. Mo Nian tidak membantah. Primal Chaos Ki di sini sangat padat, dan ini adalah waktu yang optimal untuk memadatkan mahkota Dao Surgawi. Dia tidak bisa melewatkannya. Setelah itu, dia terbang ke langit dan manifestasinya muncul. Istana raksasa bergemuruh saat dia menyerap ki kekacauan primal ini. Mo Nian baru saja memasuki kondisi kultivasi ini ketika makhluk hidup dari ras lain muncul. Jelas, mereka terseret oleh gangguan itu. Long Chen. Di antara makhluk hidup ini, salah satunya melihat Long Chen pada skala dan segera meletus dengan niat membunuh. Tanpa sepatah kata pun, dia menyerang Long Chen. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3873. Orang ini adalah ahli nomor 1 Valet Thunderclap Empire, Wen Tianyao. Selain itu, ada ribuan jenius surgawi Valet Thunderclap Empire di sekelilingnya. Selama kesengsaraan surgawinya, Lei Linger telah mengambil hartanya yang tak ternilai, pedang liar. Itu adalah senjata ilahi yang digunakan Wen Taibei untuk menyapu dunia, dan Wen Tianyao memandangnya sama pentingnya dengan hidupnya. Untuk diambil oleh Lei Linger, dia hampir gila. Setelah kesengsaraan, dia pergi ke pengasingan untuk pulih dan entah bagaimana menemukan tanah harta karun untuk menyerap ki kekacauan primal. Di sana, dia memantapkan wilayahnya dan juga bersiap untuk memadatkan mahkota Dao Surgawi. Hanya dengan memadatkannya, dia dapat melepaskan potensi penuh dari kekuatan petir bawaannya. Setelah persiapannya untuk menyingkat mahkota Dao Surgawi selesai, dia berencana untuk mulai mencari Long Chen untuk mengambil kembali pedang liarnya. Pedang liar adalah senjata ilahi yang tak tertandingi, harta nasional kerajaan petir Valet. Dengan demikian, kepentingannya tidak dapat dilebih-lebihkan, dan tidak dapat dibiarkan jatuh ke tangan orang lain. Dia kemudian mengumpulkan para ahli Valet Thunderclap Empire dan mengusir semua makhluk hidup lainnya di tanah harta karun. Mereka mendominasi tempat itu, tetapi setelah menghabiskan beberapa hari menyerap sumber daya di sana, mereka diganggu oleh fenomena tanda naga. Akibatnya, mereka meninggalkan tanah harta mereka dan datang ke sini.
Meskipun Long Chen diselimuti oleh pancaran cahaya keemasan dan tampak seperti patung, Wen Tianyao akan mengenalinya bagaimanapun caranya. Bahkan jika Long Chen berubah menjadi debu, Wen Tianyao akan mengenalinya. Mati. Wen Tianyao dengan marah menyerang tanpa ragu-ragu. Tombak petirnya menembus ke arah Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen berada dalam kondisi khusus. Karena Long Chen tidak bisa melawan, ini adalah waktu yang optimal untuk membunuhnya. Ledakan. Namun, di tengah jalan, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Dengan satu pukulan, cahaya keemasan meletus, dan tombak petirnya hancur. Gelombang ki yang mengerikan melonjak, meledakkan kembali Wen Tianyao. Setelah termakan oleh amarahnya, dia sebenarnya tidak memperhatikan Guoran di belakang Long Chen. Guoran berdiri di udara, masih dalam postur meninju dengan tubuhnya ditutupi sisik emas. Pada saat ini, teriakan naga sepertinya masih menggantung di udara, seperti raungan yang datang dari masa lalu. Cahaya ilahi membuat Guoran tampak luar biasa agung. Saat ini, kekuatan tak berujung melonjak dalam tubuh Guoran. Itu seperti gelombang laut besar, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Guoran saat ini sangat bersemangat. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan. Dia hampir tidak percaya bahwa kekuatan besar ini adalah miliknya. Kekuatan darah naga beredar di dalam dirinya, dan rune Supreme Bond juga mengalir di lengannya. Dengan dukungan darah naga, semua rune dari Supreme Bond diaktifkan sepenuhnya. Bahkan tanpa baju perangnya, dia mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari Supreme Bond-nya. Yang paling menakutkan dari semuanya, dengan darah naganya, rune Supreme Bond-nya menjadi sangat aktif. Mereka dipelihara oleh darah naga, tampaknya mengalami metamorfosis seperti Guoran. Siapa kamu? Tanya Wen Tianyao, bawahan Long Chen, Jenderal Dragon Blood Legion, Guoran. Mengumumkan Guoran. Legiun Dragon Blood apa? Jenderal apa? Itu semua omong kosong. Kamu bisa mati duluan. Wen Tianyao meraung dengan marah. Setelah mengetahui bahwa Guoran adalah bawahan Long Chen, dia tidak lagi merasa was-was. Lautan petir raksasa kemudian muncul di belakangnya. Dia telah memanggil manifestasinya. Kamu pikir kamu siapa yang berani mengatakan kata-kata sebesar itu? Datang, kakek Guo akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Cibir Guoran. Dia dipenuhi dengan kekuatan dan tidak takut pada siapapun. Di depan tantangan Wen Tianyao, Guoran langsung menyerang. Pedang pertempuran emasnya bergemuruh saat kekuatan darah naganya meletus. Membagi surga satu, saat Guoran melepaskan Split the Heavens, cahaya ilahi menyala di belakang kepalanya, menerangi langit dan bumi. Pada saat itu, Guoran seolah menjadi dewa yang mengendalikan dunia ini, mengendalikan semua hukum langit dan bumi. Ketika dia melepaskan serangan pedang ini, arus energi tak terlihat yang tak terhitung mengalir ke pedangnya, dan kekuatan mereka tumbuh secara eksplosif. Fenomena ini bahkan mengejutkan Guoran. Mahkota Dao Surgawi, mustahil. Ekspresi Wen Tianyao benar-benar berubah saat dia melihat cahaya di belakang kepala Guoran. Bagaimana mungkin seseorang memadatkan mahkota Dao Surgawi begitu cepat? Perisai ilahi petir surgawi. Wen Tianyao buru-buru mengatupkan kedua tangannya. Manifestasinya benar-benar melonjak di depannya, dan lautan petir raksasa langsung mengembun menjadi perisai setinggi 3 meter. Perisai petir bergemuruh. Itu sangat padat dan memancarkan tekanan ilahi yang menakutkan, serta aura hukuman surgawi. Kekuatan gunturnya juga berasal dari kesengsaraan surgawi, sehingga dipenuhi dengan kekuatan penghancur petir kesengsaraan. Ledakan. Ketika pedang Guoran jatuh, perisai padat Wen Tianyao hancur seketika di depan tatapan kaget semua orang. Serangan pedang Guoran berlanjut, membidik lehernya. Namun, Wen Tianyao buru-buru memutar tubuhnya, menyebabkan pedangnya sedikit meleset. Setelah itu, armor petir pelindungnya hancur, dan luka besar tertinggal di dadanya. Itu sangat dalam sehingga orang lain bisa melihat tulang. Wen Tianyao melarikan diri, tapi Guoran hanya berdiri di sana dengan bodohnya bukannya mengejar. Dia sendiri terpana oleh kekuatannya yang menakutkan. Jadi mahkota Dao Surgawi sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Begitu saya menyerang, Dao Surgawi beresonansi dan membantu saya. Itu meningkatkan kekuatan seranganku berkali-kali. Guoran menatap pedangnya seolah-olah dia sedang bermimpi. Saat dia menyerang, rasanya seperti tangan dunia yang tak terlihat juga memegang pedangnya, melipat gandakan kekuatannya. Primal, yang tertinggi, itu semua omong kosong dibandingkan dengan kakek Guo. Akulah yang benar-benar terpilih dari surga. Aku ayahmu, hahaha. Guoran mengangkat kepalanya dan tertawa seolah dia sudah gila. Serangan yang satu ini mengajarinya apa artinya dekat dengan Tao Surgawi. Sebelumnya, dia berpikir bahwa itu berarti meminjam kekuatan Tao Surgawi, menggunakan sikap yang sangat rendah hati untuk meminta bantuan. Apalagi kekuatan yang bisa dipinjam terbatas. Namun, sekarang berbeda. Saat dia menyerang, surga tidak membutuhkan dia untuk bertanya, dan dia tidak perlu meminjam apapun. Langit langsung memberinya kekuatan tanpa bertanya. Bajingan, jadi apa? Bahkan jika kamu telah memadatkan mahkota Dao Surgawi, aku masih bisa membunuhmu. Wen Tianyao meraung dan manifestasinya sekali lagi muncul. Kali ini, menara surgawi hadir dalam manifestasinya. Pada saat yang sama, sebuah menara identik muncul di tangannya. Begitu menara ini muncul, gelombang petir menyapu langit dan bumi. Sebuah ruang besar yang lebarnya puluhan ribu mil dipenuhi dengan kilat tak berujung seolah-olah kesengsaraan surgawi telah turun. Cih, siapa yang ingin kau takuti? Datang, hari ini, aku akan membuatmu memohon belas kasihan. Keyakinan Guoran sudah meningkat. Bahkan di depan menara tak dikenal ini, dia sama sekali tidak takut. Tuan muda, ada mayat naga kuno di dekat sini yang belum ditempati siapapun. Tetapi orang-orang datang dengan cepat. Jika kita masih tidak bergerak pada saat ini, salah satu ahli dari Valet Thunder Celap Empire berteriak. Mereka telah memperhatikan mayat naga lainnya. Saat Wen Tianyao hendak melepaskan kekuatan menaranya, dia mendengar teriakan orang ini dan ragu-ragu. Dia menggertakkan giginya. Brat, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Pada akhirnya, dia memilih untuk menempati salah satu mayat naga terlebih dahulu. Setiap mayat naga setara dengan sumber kekacauan primal. Disitulah ki kekacauan utama paling banyak keluar. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah ki kekacauan utama. Itu adalah tujuan utamanya datang ke sini. Dia juga tahu bahwa karena Guoran telah memadatkan mahkota Dao Surgawi, meskipun dia yakin dia masih bisa mengalahkan Guoran, itu bukan masalah salah satu dari dua gerakan. Karena dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, dia memilih untuk menyerah. Betapa beraninya. Kamu cukup pandai berakting tangguh, kata Guoran dengan jijik. Namun, dia tidak mengejarnya. Dia harus menjaga Long Chen dan Monian, jadi dia tidak berani bertindak terlalu jauh. Tiba-tiba, ruang berguncang dan Guoran melompat kaget. Dia kemudian meraung dengan marah dan langsung menebas pedangnya ke arah Long Chen. Namun, dia masih sedikit terlalu lambat. Sebuah belati berkedip dengan cahaya dingin, menusuk ke arah Long Chen di sisik naga.
Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3874. Orang ini muncul dengan aneh, tanpa peringatan apapun. Mempertimbangkan bahwa Guoran memakai Heavenly Dao Crown-nya, dia memiliki kontrol tingkat tinggi atas ruang sekitarnya. Tetapi bahkan kemudian, dia tidak memperhatikannya. Ji Wuming, saat Guoran melihat penyerangnya dengan jelas, dia sangat marah. Itu adalah jenius surgawi nomor 1 Blood Kill Hall, Ji Wuming. Belati Ji Wuming menusuk lurus ke arah Long Chen, dan Guoran tidak punya waktu untuk menghentikannya. Namun, saat Ji Wuming berada beberapa meter dari Long Chen, cahaya keemasan keluar dari Long Chen. Sisik naga di bawahnya bergetar. Ji Wuming kemudian mendengus saat dia diledakkan kembali oleh kekuatan ilahi yang tak berbentuk. Hahaha, Anda ingin menyelinap menyerang bos saya. Teruslah bermimpi. Melihat Long Chen aman dan sehat, Guoran tertawa. Ji Wuming tidak dapat melukai Long Chen, jadi Guoran langsung menyerangnya. Ji Wuming terkejut, melihat skala naga di bawah Long Chen. Dia merasakan tekanan yang menakutkan darinya. Ledakan. Saat berikutnya, pedang Guoran jatuh dan Ji Wuming menerimanya dengan belati. Dengan suara ledakan, ruang di belakang Ji Wuming runtuh, tetapi tubuh aslinya tidak bergetar sedikit pun. Dia mentransmisikan kekuatan serangan Guoran ke ruang di belakangnya. Guoran tercengang. Hanya dalam waktu singkat setelah pertemuan terakhir mereka, kendali Ji Wuming atas energi spasial telah berkembang hingga dia mampu mengendalikannya sesuka hati. Dia mampu mengendalikannya dengan mudah tanpa menunjukkan celah apapun. Alhasil, serangan Guoran tidak mampu melukainya. Tiba-tiba, hati Guoran bergetar. Sensasi bahaya yang intens membengkak di dalam dirinya. Pada saat ini, belati Ji Wuming entah bagaimana muncul di sebelah tenggorokannya. Itu sangat cepat sehingga Guoran tidak punya waktu untuk bereaksi. Percikan terbang dan belati memotong armornya, mengeluarkan suara garukan yang membuat Guoran mengernyit kesakitan. Saat dia merasakan bahaya, dia memanggil baju perangnya. Jadi, sekarang ada luka besar di armor pertempuran naga iblisnya. Untungnya, dalam kondisi armor pertempuran darah naga, sisik di lehernya berhasil menghentikan belati. Tapi belati dingin itu masih membuatnya merinding. Kecepatan reaksimu tidak buruk, tapi itu masih sia-sia. Membunuhmu semudah membalikkan tangan. Ji Wuming sedikit terkejut karena dia tidak memenggal kepala Guoran dalam satu serangan. Tapi nadanya dengan cepat menjadi salah satu penghinaan. Omong kosong. Guoran berteriak dengan marah dan menyerang. Melihat dia menyerang, Ji Wuming mendengus. Belatinya kemudian menyapu udara sampai dia memegangnya di belakangnya. Pada saat yang sama, tanda aneh muncul di tangan kirinya, dan dia membantingnya ke arah Guoran. Namun, saat itu, ekspresi Ji Wuming benar-benar berubah. Rune di tangan kirinya langsung berubah menjadi rune yang berbeda. Lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di pelat dada Guoran. Setelah itu, jarum emas ditembakkan, langsung menembus tubuh Ji Wuming. Pada jarak ini, dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Hahaha, kamu pikir kamu bisa? Guoran tertawa. Serangan pedangnya tidak lebih dari gangguan untuk menarik perhatian Ji Wuming, dan pukulan mematikannya yang sebenarnya adalah mekanisme di dadanya. Langkah ini sangat jahat. Dia tidak memberi Ji Wuming kesempatan untuk bereaksi. Melihat jarum-jarum itu menusuk tubuh lawannya, Guoran sangat bersemangat. Tapi senyum itu dengan cepat menegang. Jarum itu benar-benar menembus tubuh Ji Wuming. Tidak ada darah. Pada saat yang sama, sensasi krisis yang intens langsung melanda Guoran. Tanpa ragu, sayap Guoran terlipat di sekelilingnya, membentuk penghalang pelindung yang kuat. Saat berikutnya, sebuah belati menusuk punggungnya. Itu langsung mengenai sayapnya, dan kekuatan yang sangat besar benar-benar merusaknya. Guoran jatuh ke kejauhan. Guoran terkejut. Sayapnya memiliki banyak kondisi yang bisa dia ubah. Ketika sayapnya terlipat seperti kumbang lapis baja, itu adalah kondisi pertahanan terkuat mereka. Namun, bahkan dalam keadaan ini, sebuah penyok tertinggal di sayapnya dan beberapa rune mereka hancur. Serangan Ji Wuming sangat menakutkan. Guoran langsung dipenuhi keringat dingin. Untungnya, dia memadatkan Heavenly Dao Crown dan memiliki indera yang lebih tajam dari sebelumnya. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Brengsek, aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu. Niat bertarung Guoran terstimulasi. Dia baru saja membuat terobosan, dan seseorang sudah mencoba untuk memberikan pukulan terhadap kepercayaan barunya. Itu tidak bisa diterima. Pada saat ini, baju perangnya menyala dan cahaya keemasan mengalir di atas pedang gandanya. Dia langsung menyerang. Melihat hal tersebut, Ji Wuming akhirnya sedikit takut. Memiliki kedua serangannya diblokir membuatnya terkejut. Sebelumnya, dia tidak menganggap Guoran sebagai ancaman. Itu karena dia tahu kemampuan Guoran sehingga dia tidak menempatkan Guoran di matanya. Namun, dia tidak bisa lagi memandang Guoran dengan begitu enteng. Tidak hanya kecepatan reaksinya yang mencengangkan, tetapi jarum emas yang baru saja keluar dari dadanya benar-benar membuat Ji Wuming melompat kaget. Jika dia tidak menyerap beberapa ki kekacauan utama baru-baru ini, yang menyebabkan kendalinya atas ruang dan waktu meningkat, dia tidak akan bisa menghindari gerakan jahat ini. Jarum Guoran semuanya didukung oleh rune dan akan meledak jika bersentuhan dengan darah. Jadi, bahkan seseorang sekuat Ji Wuming akan mengalami kematian yang menyedihkan jika dia dipukul. Akibatnya, dia pusing ketika berhadapan dengan Guoran, yang perlengkapan perangnya memperlengkapi dia sampai ke gigi. Karena Ji Wuming tidak dapat sepenuhnya menembus pertahanannya, sulit untuk menyebabkan luka yang berarti pada Guoran. Di sisi lain, Guoran memiliki gerakan jahat yang tak terhitung jumlahnya di lengan bajunya. Jika Ji Wuming jatuh cinta pada satu orang, dia tidak akan bisa bertahan. Melihat semakin banyak ahli datang ke sini dan berjuang untuk mayat naga, dia mendengus. Aku akan mengambil hidupmu nanti. Sosoknya bergoyang, dan dia langsung melebur menjadi kehampaan. Dia bergabung ke dalam kehampaan seperti air, menghilang tanpa jejak. Alhasil, serangan Guoran meleset. Setelah benar-benar kehilangan jejak Ji Wuming, dia juga mendengus. Hal-hal yang tidak tahu malu, yang kamu tahu bagaimana melakukannya hanyalah bersembunyi. Jika kamu punya nyali, ayo lawan kakek Guo. Ayo bertukar 30.000 pukulan. Guoran sedikit tidak senang dengan pertarungan ini. Dia baru saja memadatkan Heavenly Dao Crown dan Golden Dragon Battle Armor, jadi dia masih belum sepenuhnya terbiasa dengan kekuatannya saat ini. Yang paling penting, armor pertempuran naga iblisnya dibangun untuk level kekuatan sebelumnya. Sekarang kekuatannya tiba-tiba melonjak puluhan kali, itu tidak lagi cocok untuknya. Guoran tidak terbiasa dengan ini. Terlepas dari semua kekuatannya yang menakutkan, dia tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan potensinya. Dia mengutuk dengan marah, tapi Ji Wuming mengabaikannya. Dia pergi begitu saja untuk menyerap ki kekacauan primal dari mayat naga lain, dan Guoran tidak berani mengejarnya. Lagi pula, dia harus menjaga semua orang dan tidak berani ceroboh. Meskipun Long Chen dilindungi oleh sisik naga, sehingga sulit bagi orang lain untuk menyakitinya, ada juga Monian, Xia Chen, Guyang, dan anggota Legiun Darah Naga lainnya. Jika seseorang menyelinap menyerang mereka, itu akan merepotkan. Dia harus menjaga mereka.
Setelah beberapa saat, gemuruh terdengar dan ki hitam melonjak di cakrawala. Di dalam ki hitam ini ada makhluk hidup yang menakutkan. Saat makhluk hidup ini muncul, setiap ahli yang hadir tanpa kecuali merasakan hawa dingin yang sedingin es. Mereka menatap ngeri pada makhluk hidup di dalam ki hitam itu. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3875. Ki hitam yang memancar ini membuatnya tampak seperti gerbang neraka telah dibuka. Pada saat ini, ki kematian tanpa akhir terbentang. Di dalam ki hitam ini ada makhluk hidup yang memiliki aura kuno. Itu adalah makhluk hidup bertanduk dengan dua sayap dan cakar tajam, dan auranya menyebabkan hukum dunia bergetar. Siang, jantung Guoran berdebar kencang saat melihat makhluk hidup ini. Inilah bentuk kehidupan yang dimiliki Siang di makam surgawi. Itu adalah mayat ahli iblis bersayap abadi. Dulu ketika Siang pertama kali menguasai mayat ini, dia ingin melancarkan serangan diam-diam untuk membunuh mereka. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan mayat yang kuat ini dengan baik dan hampir tertangkap. Setelah itu, dia harus melarikan diri dengan panik. Namun, kini langkah kakinya mantap dan alami, tidak lagi terhuyung-huyung seperti sedang mabuk. Yang paling menakutkan dari semuanya, ki iblis di sekitarnya berfluktuasi dengan setiap napas. Seolah-olah tahu surgawi berdenyut mengikuti iramanya. Long Chen. Siang langsung melihat Long Chen dan meledak marah. Dia ingin menyerang langsung, tapi kemudian dia melihat Ji Wuming menempati mayat naga sendirian. Setelah itu, dia tiba-tiba menjadi tenang. Siang hanya memandang Long Chen, Monian, dan yang lainnya. Dengan mendengus dingin, dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia pergi ke salah satu mayat naga abadi. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Siang berteriak dengan keras, dan ki kematian liar meletus. Awalnya ada beberapa ahli tentang mayat naga ini, tetapi mereka semua lari ketakutan. Meskipun mayat naga abadi adalah semua sumber kekacauan primal dengan ki kekacauan primal terbesar dan paling murni, jika seseorang tidak memiliki tingkat kekuatan yang diperlukan, menduduki mereka akan mendekati kematian. Semua orang bisa melihat betapa menakutkannya Siang, jadi mereka tidak berani bersaing dengannya, melarikan diri. Akibatnya, Siang dengan mudah menduduki salah satu mayat naga begitu saja. Penasaran, kenapa dia tidak menyerang? Guoran bersiap untuk bertarung, tetapi Siang sebenarnya memilih untuk tidak melakukannya, bahkan tidak melancarkan serangan menyelidik. Guoran tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa skala naga Long Chen memancarkan aura suci, yang pasti menahan ki mayat jahat Siang. Berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia menyerang, Siang mengesampingkan gagasan itu untuk saat ini. Setelah melihat Ji Wuming di kejauhan menyerap ki kekacauan primal, dia sampai pada kesimpulan bahwa Ji Wuming juga tidak berdaya untuk melakukan apapun pada Long Chen. Karena itu, ia pun memilih untuk tidak menyia-nyiakan usahanya. Dia selalu bisa menyerap ki kekacauan primal terlebih dahulu sebelum hal lain. Siang melebarkan sayapnya dan dengan gila melahap energi langit dan bumi. Ruang terus-menerus runtuh di sekelilingnya saat dia menyerap ki kekacauan primal. Setelah beberapa saat, rune hitam di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Itu seperti Raja Iblis yang perlahan terbangun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan semakin banyak ahli yang datang. Beberapa dari mereka langsung menyerang Long Chen saat melihatnya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, tidak semua ahli begitu berpengalaman. Beberapa hanyalah eksistensi arogan yang suka memandang rendah orang lain, tetapi mereka sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan. Karena berpikir bahwa mereka tak tertandingi, mereka sering melakukan hal-hal bodoh. Akibatnya, para ahli itu dengan cepat digantikan oleh Guoran. Guoran saat ini bahkan tidak perlu memanggil armornya kecuali jika melawan orang-orang seperti Ji Wuming atau Siang. Dia hanya menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Namun, Guoran juga bertemu dengan beberapa orang tangguh. Tapi begitu dia mengeluarkan mahkota dao surgawinya, dia masih menghancurkannya. Dia bisa melawan para ahli ini sendirian, dan bahkan jika mereka bergabung, tidak akan sulit baginya untuk menghentikan mereka. Guoran juga menjadi pintar, dan dia tidak hanya berpikir untuk pamer. Dia menggunakan para ahli baru ini untuk meredam dirinya sendiri, secara bertahap terbiasa dengan kekuatannya. Akibatnya, penggunaan kekuatan darah naga dan Heavenly Dao Crown semakin terampil. 3 hari berlalu. Setelah 3 hari, pedang Guoran sepenuhnya berlumuran darah, dan ada sejumlah mayat yang tidak diketahui jumlahnya di tanah di bawahnya. Lagi pula, posisi Long Chen terlalu mencolok. Semua orang ini merobeknya, jadi Guoran tidak punya pilihan selain mulai bersikap kejam untuk menatap pesaing manapun. Hal yang beruntung bagi Guoran adalah bahwa di antara para ahli puncak sejati, hanya Siang, Wen Tianyao, dan Ji Wuming yang datang. Adapun Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, dan yang lainnya, mereka sebenarnya tidak datang. Meski begitu, ada banyak wajah baru yang menakutkan. Beberapa dari mereka tidak memiliki aura yang jauh lebih lemah dari Yin Changsheng dan yang lainnya. Namun, para ahli itu semuanya pintar. Melihat situasi saat ini, mereka tidak secara langsung menyerang Long Chen, juga tidak bersaing untuk naga abadi yang diduduki Dragon Blood Legion. Sebaliknya, mereka memilih untuk memperebutkan mayat naga lainnya. Mereka semua adalah ahli sejati dan langsung melihat bahwa Long Chen, Monian, dan yang lainnya bukanlah eksistensi yang dapat dengan mudah diprovokasi. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tidak mengambil risiko. Meski begitu, masih banyak orang yang tidak suka menatap Long Chen. Mereka bisa melihat betapa mengerikannya sisik naga emas ini, jadi mereka seperti sekelompok nyamuk. Bahkan jika mereka tidak bisa memakan sisik naga ini, setidaknya mereka akan mendapatkan sedikit darah. Beberapa orang benar-benar berhasil mengisi daya ke skala naga. Menggunakan seni rahasia dan harta karun, mereka berhasil menyerap sedikit pun energi darah naga. Namun, itu bukan karena mereka begitu kuat. Itu lebih seperti proses Long Chen menyerap energi darah naga memang menyebabkan sedikit ampas keluar. Sebenarnya, darah naga yang mereka serap adalah darah esensi yang keluar dari Long Chen. Tetapi jejak sekecil apapun ini sudah cukup untuk membuat banyak orang gila. Salah satu orang yang berhasil menyerap jejak darah naga ini berasal dari ras naga berdarah campuran, dan setelah melahap sedikit pun jejak darah esensi itu, auranya langsung meletus puluhan kali, mengejutkan semua orang. Meskipun orang ini pada akhirnya masih dibunuh oleh Guoran, kematiannya tidak memadamkan api keserakahan yang dia nyalakan. Nyatanya, mereka hanya tumbuh semakin gila karena setelah dia mati, tubuhnya masih mempertahankan sedikit darah esensi naga yang sebenarnya. Setelah itu, orang lain memperoleh dan menyerapnya, menyebabkan auranya juga tumbuh beberapa kali lipat. Peningkatan ki darah mereka sudah cukup untuk membuat mereka gila, tetapi hal yang benar-benar gila adalah aura suci yang terkandung di dalam darah itu. Aura sakral kecil itu sudah cukup untuk mengubah hidup mereka dan bahkan nasib seluruh ras mereka. Dengan aura suci di tubuh mereka, mereka akan dapat menularkannya ke generasi mendatang. Itu akan sangat bermanfaat bagi ras mereka. Darah esensi ras naga suci adalah harta yang tak tertandingi bagi makhluk hidup manapun. Meskipun Guoran membantai para pendatang baru ini, dia tidak dapat menghentikan mereka semua.
Setelah 3 hari bertarung, Guoran lelah. Dia telah menghadapi sekelompok orang gila yang datang berbondong-bondong, dan dia tidak bisa membunuh mereka semua. Dia hanya mendapatkan lebih banyak musuh. Yang paling dibenci dari semuanya, begitu banyak orang menyerbu ke sisik naga hanya untuk merasakan darah esensi yang keluar dari Long Chen. Setelah dicicipi, mereka menjadi lebih gila lagi. Guoran meraung dengan marah saat dia membantai para pendatang itu. Namun, mereka telah mengetahui kelemahan Guoran. Kelemahan itu adalah dia sendirian. Sisik naga lebarnya lebih dari 10.000 mil, jadi bagaimana mungkin dia bisa menutupi semua area itu sendirian? Begitu dia menunjukkan celah, mereka akan mengambil darah esensi, membuat Guoran marah. Orang bodoh yang ingin bunuh diri, apa menurutmu kamu bisa menyentuh rencana bosku? Bahkan saat Guoran memburu mereka, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Meskipun dia tahu bahwa sedikit darah esensi yang keluar dari Long Chen tidak berarti apa-apa, itu masih membuatnya marah. Yang terburuk, setelah melihat orang lain berhasil, lebih banyak orang bergabung. Kekhawatiran terbesarnya adalah Xiang, Ji Wuming, dan yang lainnya juga akan datang. Kutukan petir surgawi. Saat Guoran marah sampai hampir batuk darah, sebuah teriakan terdengar. 36 jimat kemudian muncul di sekitar perbatasan sisik naga. Bahkan sebelum makhluk hidup itu mengerti apa yang sedang terjadi, jimat itu meledak. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3876. 36 jimat diledakkan sekaligus, memanggil rune petir yang langsung menghancurkan ahli terdekat bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Jika Long Chen melihat adegan ini, dia pasti akan terkejut. Jimat petir ini sebenarnya mengandung kekuatan mengerikan dari hukuman surgawi. Lebih jauh lagi, itu adalah kekuatan hukuman surgawi yang dikompresi ke puncak dan kemudian diledakkan. Kekuatan destruktif itu mengejutkan. Satu-satunya yang dia tahu mampu melakukan hal seperti itu adalah Lei Linger. Xia Chen. Guoran senang melihat Xia Chen muncul. Pada saat ini, Xia Chen juga memiliki cahaya ilahi di belakang kepalanya, mahkota Dao Surgawi. Dia juga berhasil memadatkan satu. Setelah memadatkan mahkota Dao Surgawi, Xia Chen tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi. Auranya telah benar-benar berubah, dan sepertinya dialah yang mengendalikan semua hukum. Satu lambaian tangannya bisa menghancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba, ruang di belakang Xia Chen bergetar dan seorang pembunuh muncul. Orang ini berasal dari Blood Kill Hall, dan dia telah melewatinya seperti Ji Wuming tanpa memberitahu mereka. Posisi orang ini di Blood Kill Hall jelas tidak rendah. Saat Guoran hendak meneriakkan peringatan, Xia Chen hanya mengayunkan tangannya ke belakang tanpa melihat. Ada desain seperti web di telapak tangannya. Ketika desain itu menyala, jaring raksasa selebar ratusan meter muncul, tergantung di udara. Melihat adegan ini, pembunuh itu langsung memiliki firasat buruk. Dia menginjak udara dan menembak balik. Peralihan arahnya secepat kilat. Untuk bisa berhenti tiba-tiba seperti itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang ahli. Satu-satunya yang mampu melakukan hal seperti itu adalah seorang ahli di antara para ahli. Sayangnya, bahkan itu tidak berguna. Jaring sudah menempel padanya, dan dia seperti lalat yang terperangkap di jaring laba-laba. Membelah. Desain di telapak tangan Xia Chen tiba-tiba terpisah bersamaan dengan jaring di udara. Namun, itu membawa anggota tubuh dan kepala orang itu juga. Pembunuh ahli itu hancur berkeping-keping. Setelah jenazahnya dipisahkan, potongan-potongan itu meledak, berubah menjadi kabut darah. Dia terbunuh dalam tubuh dan jiwa. Apa? Guoran tercengang. Dia paling mengenal Xia Chen dan akrab dengan tekniknya. Xia Chen sekarang mampu memadatkan jimat dengan tangan kosong. Setelah lolos dari ikatan kertas dan tulisan, Xia Chen memadatkan jimat ini hanya dengan menggunakan esensi, ki, dan jiwanya. Ini adalah impian dari master jimat manapun. Tanpa diduga, Xia Chen telah mencapai level ini hari ini. Dengan tangan kosong, dia bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Bergabung dengan langit dan bumi, jimat kental dengan tangan kosong. Aku benar-benar telah mencapai ranah ini. Tidak heran dikatakan bahwa hanya setelah memadatkan mahkota Dao Surgawi, Anda benar-benar menjadi raja di antara dewa. Xia Chen menatap tangannya sendiri dengan penuh semangat. Kedatangan Xia Chen menakuti orang-orang yang melemparkan diri ke sisik naga. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat master jimat yang begitu menakutkan. Xia Chen telah menghancurkan langit dan bumi dengan lambaian tangannya, membunuh orang bahkan tanpa menyentuh mereka. Hanya dengan 2 gerakan, dia menakuti mereka. Hahaha, selamat Xia Chen. Aku yang pertama di Dragon Blood Legion, tapi kamu yang kedua, tawa Guoran. Meskipun Guoran mengucapkan selamat, dia juga menyombongkan diri. Dia adalah yang pertama di Legion Dragon Blood yang memadatkan mahkota Dao Surgawi, dan yang tercepat berikutnya membutuhkan waktu 3 hari lagi. Dia akan bisa membual tentang itu seumur hidup. Xia Chen secara alami tahu bahwa Guoran pamer dan hanya tersenyum. Saat ini, dia sepenuhnya tenggelam dalam hukum langit dan bumi, mengendalikan perasaan yang luar biasa ini. Saat itu, ahli yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah sisik naga sekali lagi. Meskipun kedatangan Xia Chen membuat mereka takut, beberapa dari mereka sudah merasakannya dan bersedia mencobanya lagi. Sebelumnya, mereka bergiliran untuk mengalihkan perhatian Guoran, dan sekarang puluhan ribu ahli menyerang sekaligus, ingin menggunakan kekuatan kolektif mereka untuk menghancurkan mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka harus bergabung untuk mendapatkan manfaat. Mencoba menggunakan angka untuk melawan Master Jimat. Benar-benar bodoh. Biarkan saya melihat berapa banyak dari Anda yang dapat bertahan hidup. Xia Chen mencibir dan membentuk segel tangan. Kali ini, 48 jimat terbang keluar. Saat jimat itu muncul, langit dan bumi bergemuruh secara eksplosif. Itu seperti 48 guntur, begitu keras sehingga telinga orang berdarah. Brengsek, Guoran melompat kaget. Dia mengenali jimat itu sebagai jimat gemetar surga Xia Chen yang paling berharga. Tahan beberapa, jangan. Ledakan, 48 jimat menyebabkan suara ledakan di dunia hanya dengan terbang. Saat mereka tiba di sekitar skala naga, Xia Chen meledakkan mereka. Akibatnya, 48 Heaven Saking Talismans meledak pada saat bersamaan. Suara itu mengguncang seluruh 3.000 dunia. 48 riak juga muncul, melahap ruang di sekitarnya. Arus spasial yang kacau kemudian menghancurkan para ahli itu, dan bahkan skala naga pun ditelan oleh arus spasial. Awalnya, Guoran berteriak agar dia menahan diri dan tidak mempengaruhi Long Chen. Tapi kata-kata Guoran berhenti di tenggorokannya di tengah jalan. Dia tidak bisa mendengar apa-apa. Melihat Long Chen dan skala naga menghilang dalam ruang kacau itu, jiwanya hampir lari ketakutan. Dia benar-benar berpikir bahwa Xia Chen baru saja membunuh Long Chen. Namun, ketika ruang menetap, sisik naga masih berdiri kokoh seperti batu besar. Itu sama sekali tidak terpengaruh oleh Heaven Saking Talismans. Baru saat itulah Guoran menghela nafas lega, tapi dia sudah berkeringat dingin. Siapa lagi yang ingin mati? Datang saja. Xia Chen menggenggam tangannya di belakangnya. Mahkota Dao Surgawinya bersinar saat dia melihat makhluk hidup yang jauh itu, suaranya didukung dengan aura pembunuh yang membuat hati mereka bergetar.
Serangan itu bahkan membuat takut Goran, apalagi para ahli lainnya ini. Semua orang yang berpikir untuk menyentuh sisik naga emas langsung pergi, bersiap untuk pergi ke tempat lain. Saudaraku, seranganmu itu hampir membuatku kencing sendiri. Memuji Goran. Saya mendapat manfaat dari bos. Semangat saya cukup kuat sebelumnya, tetapi esensi dan ki saya tidak. Akibatnya, saya tidak dapat menahan serangan balik dari Tao Surgawi. Saya hanya bisa menyebarkan kekuatan saya di jimat saya dan menghindari menarik kekuatan langit dan bumi, jadi saya tidak terluka oleh serangan balik itu. Sekarang, esensi, ki, dan semangat saya akhirnya seimbang. Saya juga memiliki mahkota Dao Surgawi. Karena itu, jimat saya sekarang didukung oleh energi Dao Surgawi 10 kali lipat. Selain itu, serangan balik mudah ditahan. Hehe, akhirnya aku curhat sedikit. Xia Chen tertawa senang. Xia Chen saat ini tampaknya telah benar-benar berubah. Dia adalah orang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Dia akhirnya melangkah ke dunia yang ingin dia capai. Xia Chen, apakah kamu merasa ada sesuatu yang salah? Tiba-tiba, ekspresi Guoran menjadi agak serius. Dia melihat ke kejauhan dengan waspada. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3877. Apa yang salah? Tanya Xia Chen. Apakah kamu tidak merasa ada lebih sedikit orang dari yang diharapkan? Jawab Guoran. Seperti yang dikatakan Guoran, 3 hari telah berlalu, dan gangguan ini pasti mengguncang 3000 dunia yang luas. Dengan bakat luar biasa mereka, para ahli puncak memiliki kemampuan untuk melintasi sebagian besar dari 3000 dunia untuk datang ke sini. Namun, Yin Changsheng, 9 dunia bawah Luocha, dan para ahli kaliber mereka tidak hadir. Yang paling menggelitik keingintahuan Guoran adalah bahkan Long Aotian belum datang. Mengingat besarnya gangguan ini, itu seharusnya bergema jauh dan luas, mencapai sudut 3000 dunia, menarik ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak mengherankan, ada banyak tanah harta karun dengan warisan khusus di 3000 dunia. Mungkin ahli lain telah menemukan tempat yang bagus, jadi mereka mengabaikan gangguan di sini. Saya kira mereka yang datang ke sini tidak memiliki warisan khusus untuk diperoleh atau hanya meninggalkan tanah harta karun asli mereka karena gangguan besar di sini. Tapi sekarang setelah mereka pergi, mereka mungkin tidak akan mendapatkan apapun jika mereka kembali ke tempat itu. Bagaimanapun, menghabiskan seluruh waktu mereka berlarian hanya akan menyebabkan mereka kehilangan ki kekacauan primal yang melonjak. Maka mereka akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Xia Chen mengamati banyak ahli di sekitarnya. Mereka memelototi Xia Chen dan yang lainnya, ingin datang namun tidak berani. Ada juga beberapa yang tahu bagaimana menilai situasi dan mulai mencari mayat naga lainnya. Meski yang diinti sudah ditempati, masih ada mayat lain di wilayah luar. Meskipun ki kekacauan utama di area itu bahkan tidak 1/10 dari inti, mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka kembali ke tempat asalnya, mereka mungkin juga tidak akan mendapat tempat. Jadi begitu, setelah mendengar ini, Guoran mengangguk. Dia merasa bahwa teori Xia Chen masuk akal. Lagi pula, 3000 dunia memiliki lebih dari satu tanah harta karun. Mereka baru saja datang dari tempat seperti itu bersama Monian. Di sebuah makam, mereka telah mendapatkan banyak harta, dan ki kekacauan utama di sana juga berlimpah. Dengan demikian, mereka telah berencana untuk tinggal di sana untuk menyerap ki kekacauan utama itu. Namun, setelah merasakan panggilan Long Chen, Xia Chen dan Guoran tahu bahwa mereka harus pergi. Karena itu, mereka meninggalkan tanah harta karun mereka dan datang ke sini. Mungkin yang lain hanya memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat yang mereka temukan. Lagi pula, siapa yang tahu seperti apa situasi di tempat lain? Selain itu, dalam banyak kasus, lebih baik menemukan hal-hal yang cocok untuk Anda. Beberapa tanah harta berisi berbagai jenis energi. Karena itu, banyak ahli akan merasakan energi spesifik yang cocok untuk mereka dan menjadikan harta karun itu sebagai target mereka. Tidak, itu juga buruk. Ekspresi Guoran tiba-tiba berubah. Jika itu masalahnya, bagaimana jika mereka memadatkan mahkota Dao Surgawi dan kemudian bergegas ke sini? Xia Chen berkata, kamu benar. Itu sebabnya kita harus mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jaga tempat ini. Saya akan mengatur formasi untuk melindungi bos. Xia Chen kemudian mengeluarkan cakram formasi dan menyematkannya di ruang angkasa. Ada total 108 cakram formasi, seperti bintang yang melayang di sekitar sisik naga. Setiap cakram formasi juga memiliki 108 jimat di dalamnya. Secara total, mereka membentuk formasi besar raksasa yang melindungi Long Chen. Adapun Long Chen, kondisinya telah berubah. Sekarang, cahaya ilahi di sekelilingnya lebih padat, dan cahaya keemasan itu seperti benang sutra yang membungkusnya. Dia segera tertutup sepenuhnya. Setiap helai sutra itu memiliki kekuatan tak terbatas dan memancarkan aura suci. Itu seperti satu helai saja yang dapat memutuskan langit dan bumi. Xia Chen dan Guoran tidak tahu apa yang dialami Long Chen, tetapi mereka tahu bahwa dia tidak dapat diganggu. 1 hari, 2 hari, 3 hari 10 hari berlalu. Semakin banyak sutra emas muncul di sekitar Long Chen. Dia sekarang sepenuhnya terbungkus dalam kepompong emas. Aura sisik naga emas akhirnya mulai memudar, energinya mengalir ke kepompong ini. Jelas, Long Chen telah memasuki kondisi kritis. Tidak jauh dari Long Chen adalah istana kuno yang megah. Tampaknya ada di luar kosmos, berdiri di atas 10.000 tao. Namun, ini bukanlah istana yang sebenarnya melainkan manifestasi Monian. Dia tidak menempati mayat naga. Sebaliknya, dia menyerap ki kekacauan primal yang menakutkan di samping Long Chen. Lagi pula, skala naga adalah sumber kekacauan utama dari 3000 dunia, tempat di mana ki kekacauan utama paling banyak keluar. Long Chen bahkan tidak bisa menyerap semuanya sendiri, itulah sebabnya Monian mendapat manfaat darinya, menyerap energi yang tidak bisa diserap Long Chen. Juga, Monian tidak bersikap sopan. Dia memastikan untuk menyedot setiap tetes ki kekacauan primal yang tidak bisa diserap Long Chen. Semuanya diserap ke dalam istana. Manifestasinya awalnya sangat tidak jelas, tetapi saat dia menyerap semua ki kekacauan primal ini, itu menjadi lebih jelas. Atap, tiang pintu, tanda di dinding bata, semuanya berangsur-angsur menjadi jelas. Saat istana semakin jelas, papan nama di gerbang menjadi sangat mencolok. Di sana, tertulis dengan emas, ada nama istana tanpa batas. Hanya tulisan itu saja yang tampaknya mengandung kedalaman yang tak ada habisnya, seolah-olah energi di dalamnya memanifestasikan suatu rahasia besar. Monian duduk di depan gerbang tempat pohon pinus berdiri tegak. Sebagian besar istana jarang memiliki pohon yang menghiasi gerbangnya, sebaliknya, mereka sering dihiasi dengan patung-patung binatang suci yang agung, berjaga-jaga dengan kehadiran yang mengesankan. Bahkan jika mereka menanam pohon, harus ada satu di setiap sisi. Tapi istana tanpa batas hanya memiliki satu pohon yang ditanam tepat di depan gerbang, menghalangi pintu masuk. Itu sangat bertentangan dengan estetika normal dan feng shui. Penataan aneh ini menggelitik keingintahuan para penonton, membuat mereka tidak dapat menahan diri untuk mempertanyakan signifikansinya.
Itu adalah pohon pinus besar yang tingginya ribuan mil, tetapi selain besar, itu tampak sangat biasa. Pada saat ini, tetesan cahaya aneh jatuh darinya, menyelimuti Monian. Tetesan cahaya itu sangat aneh, hampir seperti iblis, jadi ketika jatuh menimpanya, wajahnya yang sedikit malang menjadi semakin buruk. Bahkan cahaya suci istana tanpa batas tidak bisa menyembunyikan kemalangannya. Ini adalah sesuatu yang menurut orang sangat aneh. Saat gambar istana tanpa batas tumbuh semakin kokoh, ruang di tepinya mulai runtuh. Seolah-olah istana sedang diwujudkan, menghancurkan 10.000 tao dalam wilayahnya. Selain Monian, ada juga Guyang, Liki, dan Song Minyuan. Semua ki darah mereka melonjak. Juga, tubuh mereka bengkak dengan kekuatan seolah-olah mereka akan meledak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulit mereka, dan darah merah muda perlahan mengalir keluar. Di bawah retakan itu, orang bisa melihat darah emas mengalir. Itu adalah darah esensi naga sejati yang mengeluarkan darah esensi asli mereka, pertukaran darah lengkap. Mereka juga telah mencapai titik kritis dan hampir mengganti darah mereka. Begitu darah mereka diganti, mereka bisa mulai memadatkan mahkota Dao Surgawi. Namun, mereka membutuhkan waktu lebih lama daripada Guoran dan Xia Chen. Itu membuktikan bahwa potensi tubuh fisik mereka jauh lebih besar daripada potensi mereka. Tiba-tiba, sekelompok makhluk hidup muncul di kejauhan. Dunia bergemuruh saat mereka merobek kekosongan. Ketika Xia Chen dan Guoran melihat kelompok ini, mereka langsung tegang dan bersiap untuk bertarung. Kali ini, itu mungkin akan menjadi serangan habis-habisan. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3878. Semua pendatang baru ini memiliki pancaran cahaya ilahi yang bersinar di belakang kepala mereka. Pada saat ini, kekuatan Tao Surgawi runtuh. Mereka semua ahli yang memadatkan mahkota Dao Surgawi. Jelas, para ahli ini pernah berada di tanah harta karun lainnya. Setelah memadatkan mahkota Dao Surgawi dan mengumpulkan semua harta di sana, mereka bergegas ke tempat ini untuk memperjuangkan ki kekacauan yang lebih mendasar. Ketika mereka melihat ki kekacauan primal yang tak berujung keluar dari tempat ini, mata mereka memerah. Secara khusus, pemandangan sisik naga emas yang dikelilingi oleh 18 raja naga besar membangkitkan emosi yang mendalam di dalam diri mereka. Keserakahan berkilauan di mata mereka, memicu rasa lapar yang tak terpuaskan akan kekuatan tak terbatas. Membunuh. Ratusan dari mereka berasal dari ras yang berbeda. Tapi tanpa ragu, mereka menyerang skala naga emas bersama. Orang-orang ini awalnya sudah kuat, dan sekarang setelah mereka memadatkan mahkota Dao Surgawi, kepercayaan diri mereka meningkat secara alami. Skala naga emas itu membuat mereka langsung mengabaikan 18 mayat Raja Naga dan langsung menyerbu Long Chen. Jika mereka akan memperebutkan sesuatu, mereka akan memperebutkan yang terbaik. Ini adalah saat yang paling kritis. Kelompok ahli pertama yang memadatkan Heavenly Dao Crowns telah muncul, dan semakin banyak dari mereka akan muncul. Sayangnya, sepertinya bos tidak akan keluar dari pengasingan dalam waktu dekat, jadi kita harus bersiap untuk pertarungan jangka panjang. Ingat, setiap kekuatan kita berarti. Jangan buang energimu, mengingatkan Xia Chen. Jangan khawatir, aku tidak akan membuang energi hanya untuk pamer. Guoran tertawa gagah sambil merasa sedikit bersalah di dalam. Jika bukan karena pengingat dari Xia Chen, dia akan segera dikenakan biaya untuk tampilan yang megah. Saya pergi. Xia Chen memiliki aliran rune di sekitar tangannya. Saat berikutnya, sosoknya bergoyang dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan makhluk hidup besar, dan dia mengirim satu telapak tangan ke arahnya. Mereka yang memblokirku akan mati, teriaknya. Dihadapkan oleh seorang cendekiawan lemah dari umat manusia, makhluk hidup besar itu melepaskan pukulan yang tampaknya sederhana, namun memancarkan cahaya keemasan yang menakjubkan. Tanpa diduga, makhluk hidup ini adalah pembudidaya energi logam. Ledakan, telapak tangan Xia Chen bertemu dengan tinjunya begitu saja. Setelah kontak, tampilan yang memukau terbuka kaskade sisik naga emas muncul di lengan Xia Chen, dan masing-masing sisik yang dihias dengan rumit memiliki rune emas mistis. Di tengah suara yang menggetarkan surga, makhluk hidup besar itu hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah seperti patung yang rusak. Dengan kontrol yang begitu lemah, beraninya kau menyombongkan diri begitu keras. Xia Chen mencibir. Setelah itu, dia berteriak, semua orang yang mendekati sisik naga emas akan dibunuh tanpa terkecuali. Setelah membunuh makhluk hidup itu, Xia Chen menghilang dan muncul kembali di depan makhluk hidup lain, yang kemudian dihancurkan oleh satu pukulan lagi. Xia Chen seperti hantu, datang dan pergi tanpa jejak. Setiap serangannya membunuh seorang ahli yang kuat. Hanya dalam waktu singkat, 7 makhluk hidup yang kuat dibunuh. Harus diketahui bahwa ini adalah keberadaan mengerikan yang memadatkan mahkota Dao Surgawi, tetapi Xia Chen membunuh mereka satu demi satu. Sial, dia tak tertandingi. Guoran baru saja membunuh 2 makhluk hidup yang kuat dengan pedang perangnya. Mengamati gerakan bersih Xia Chen, dia kagum. Xia Chen saat ini menggunakan sisik naga yang menutupi tubuhnya sebagai vektor. Dengan esensi, ki, dan rohnya yang mengendalikan darahnya, dia bisa menggunakan darahnya sebagai tinta untuk langsung menuliskan jimat di sisiknya. Akibatnya, jimat apapun yang dapat dia kendalikan dapat dengan bebas ditorehkan di sisik naganya. Misalnya, ketika dia melawan pembudidaya energi logam itu, lengannya didukung oleh jimat energi logam. Bersama mereka, Xia Chen menghancurkan musuhnya menggunakan kekuatan logamnya sendiri. Didukung oleh darah naganya, dia tidak lagi takut dengan pertarungan jarak dekat. 6 makhluk hidup berikutnya juga dibunuh dengan jimat yang berbeda tergantung pada keinginan Xia Chen. Dia langsung memilih jimat terbaik untuk mengalahkan mereka. Akibatnya, para ahli itu bahkan tidak sempat melakukan apapun sebelum mereka dibunuh. Mati. Dengan gemuruh yang menggelegar, Guoran dengan tegas menyingkirkan pedangnya, sebagai gantinya memilih pukulan yang menghancurkan. Saat kehampaan hancur, gelombang ki yang deras tanpa ampun melenyapkan selusin ahli terdekat. Itu adalah kekuatan Supreme Bond-nya yang memicu tampilan kekuatan yang luar biasa ini. Aku sudah memberitahumu untuk menghemat energimu. Pakar yang lebih mengerikan mungkin akan segera datang. Tegur Xia Chen dengan marah. Mendengar ini, Guoran langsung tersipu. Setelah melihat betapa kuatnya Xia Chen, dia juga ingin meledak sedikit dan akhirnya melupakan pengingat Xia Chen. Aku mengintimidasi mereka dengan kekuatan agar mereka pergi ke tempat lain. Kalau tidak, jika kita harus membunuh setiap orang yang datang, kita akan kelelahan. Menular Guoran. Meskipun dia berdalih, ini juga masuk akal. Setelah serangan ini, makhluk hidup yang mengisi daya jatuh kembali, momentum mereka berhenti. Keserakahan yang menutupi kepala mereka dibersihkan. Ada begitu banyak tanah harta di sekitar, namun kamu hanya harus mengirim dirimu sendiri ke kematianmu. Kenapa mengganggu? Kata-kata Guoran bergema, menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Setelah menakuti mereka, Guoran menggelengkan kepalanya karena kasihan. Dengan pengingat itu, para ahli ini memandang ke arah Raja Naga lainnya, ragu-ragu. Jelas, kekuatan besar Xia Chen dan Guoran telah mengguncang mereka. Tidak peduli seberapa menakjubkan harta itu, mereka harus hidup untuk menikmatinya.
Lagi pula, bahkan jika ratusan dari mereka bersatu, mereka mungkin tidak akan berhasil melawan Guoran dan Xia Chen. Jika semuanya berjalan buruk, mereka bahkan mungkin terbunuh satu persatu. Masalahnya adalah mereka semua datang untuk satu tanah harta karun tertentu, tetapi mereka tidak berasal dari kekuatan yang sama, hati mereka tidak bersatu. Jadi, meski mereka habis-habisan, kurangnya kerjasama mereka tidak akan memberi mereka banyak keuntungan. Semuanya, jangan tertipu rencananya. Mereka mengulur waktu. Jika kita terus menunggu, yang lain akan datang, dan semua keuntungan akan diberikan kepada mereka. Teriak makhluk hidup iblis. Dia setidaknya sedikit pintar. Kamu pikir kita mengulur-ulur waktu? Sangat menggelikan. Karena kamu sangat pintar, kenapa kamu tidak datang? Apa? Anda ingin menanamkan orang lain untuk bertarung sementara Anda mendapat keuntungan dari belakang? Ayo, selama kamu berani memimpin, aku akan percaya apa yang baru saja kamu katakan, tantang Guoran dengan jijik. Semua mata tertuju pada ahli iblis itu. Dipenuhi dengan kemarahan, ahli iblis itu bahkan tidak bisa membalas. Jika dia yang memimpin, Xia Chen dan Guoran akan langsung membunuhnya. Bahkan salah satu dari mereka akan cukup untuk dengan mudah memusnahkannya, apalagi kekuatan gabungan mereka. Huff, ras manusia yang berbahaya. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Aku akan menempatkanmu di tempatmu nanti. Kurangnya keberanian untuk memimpin, ahli iblis dengan cepat mengarahkan pandangannya pada mayat naga di dekatnya dan menyerbu ke arahnya. Dia tahu bahwa tidak banyak ahli di sana. Setelah bentuk kehidupan iblis pergi, yang lain juga menemukan target mereka sendiri. Lagi pula, meskipun mereka telah memadatkan mahkota dao surgawi, mereka dapat memperkuat mahkota mereka lebih jauh dengan menyerap lebih banyak ki kekacauan primal. Namun, sebelum mereka bisa mengatur napas, dunia meletus dengan gemuruh yang memekakkan telinga sekali lagi. Dari segala arah, segerombolan ahli muncul, mengerumuni mereka dengan kekuatan tanpa henti. Ekspresi Xia Chen dan Guoran berubah, alarm awal mereka meningkat saat mereka menyadari jumlah lawan telah berlipat ganda 10 kali lipat. Kita tidak bisa melawan mereka semua. Sepertinya kita perlu beralih ke taktikmu. Anda mengambil bagian depan, aku akan mengambil bagian belakang. Xia Chen menarik napas dalam-dalam, dan rune mengalir di atas sisik naganya. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Guoran, dan mereka berdua mengangguk. Mereka benar-benar menyerang makhluk hidup yang menakutkan itu. 99 jimat berputar di sekitar tangan Xia Chen, menjalin bersama untuk membuat teratai kolosal. Dalam sekejap mata, api melonjak dari rune yang menghiasi sisik naganya, mengalir ke tengah teratai. Seketika, teratai berkobar menjadi kobaran api yang mengeluarkan aura apokaliptik. Saya akan mencoba kartu truf bos, teratai api pemusnahan dunia. Dengan teriakan keras, Xia Chen melepaskan teratai api raksasa ini di atas serangan para ahli yang mendekat. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3879. 99 jimat berubah menjadi teratai api, yang kemudian meletus di antara para ahli yang masuk, melepaskan gelombang api ganas yang melahap mereka seluruhnya. Bahkan saat para ahli ini habis-habisan, beberapa masih terkoyak oleh ledakan api. Namun, mayoritas menyerah pada dampak yang luar biasa, batuk darah saat mereka tertiup angin. Sayang sekali aku bukan pembudidaya api. Jika saya bisa menggunakan kitab suci Nirvana bos, kekuatan teratai api akan 100 kali lebih besar, cukup untuk memusnahkan mereka semua. Dibandingkan dengan gerakan bos, yang ini sangat kurang. Xia Chen hanya bisa menghela nafas saat melihat hasil ini. Diberdayakan oleh Heavenly Dao Crown dan dukungan dari darah naga, Xia Chen merasa dirinya tak terkalahkan. Dalam status Dragon Blood Battle Armor, dia memiliki kemampuan untuk secara langsung menuliskan rune ke sisik naganya, memberinya kebebasan untuk melepaskan berbagai macam seni magis. Selama dia bisa menuliskan rune, dia bisa dengan mudah melepaskan jimat apapun yang dia miliki. Ia tidak lagi terkekang oleh keterbatasan jimat kertas tradisional. Namun, beberapa hal hanya bisa ditiru tetapi tidak benar-benar dikuasai. Dia bisa meniru teratai api pemusnahan dunia Long Chen, tapi itu hanya bentuknya, bukan esensinya. Tanpa api bawaan dan kitab suci Nirvana, meskipun jimat Xia Chen dapat mengeluarkan energi api langit dan bumi, efeknya jauh lebih buruk daripada kitab suci Nirvana. Akibatnya, letusan 99 jimat itu tidak sebaik yang dia duga. Dengan serangan ini, dia memahami kekurangannya. Sebagai seorang pembudidaya jimat, meskipun mahkota dao surgawi dan kekuatan darah naga meningkatkan keserbagunaan tempurnya, esensi sejatinya masih berada di ranah jimat. Mereka adalah perwujudan dari jalannya, daunnya. Membagi surga satu, Xia Chen baru saja melepaskan teratai api pemusnahan dunia ketika pedang Guoran turun dengan presisi yang menentukan. Gambar pedang raksasa kemudian membelah dunia, menyerupai bulan sabit raksasa yang memotong jalinan realitas. Ledakan, dampak yang menghancurkan lebih dari 10 bentuk kehidupan yang kuat, mereduksi mereka menjadi fragmen bersama dengan senjata mereka. Kabut darah kemudian menyebar, menodai udara dengan noda yang mengerikan. Di sisi lain dari medan perang, tak terhitung ahli lainnya dikirim terbang, meluncur melalui medan perang dalam kekacauan. Mereka yang tidak takut mati bisa datang. Memanfaatkan kekuatan pedangnya yang berayun, Guoran berteriak dengan raungan yang mengintimidasi. Sayangnya, kali ini jumlahnya ribuan. Meskipun kekuatan pedang Guoran sangat mengejutkan, itu tidak cukup untuk menghentikan mereka sepenuhnya. Hal yang paling menyusahkan Guoran dan Xia Chen adalah gemuruh yang tak henti-hentinya dari ruang sekitarnya, pertanda bahwa semakin banyak ahli yang datang. Seperti burung nasar yang tertarik pada aroma daging yang membusuk, jumlah mereka membengkak setiap saat, gelombang musuh yang pantang menyerah terus mendekat. Hanya 2 orang yang berpikir bahwa mereka dapat menghentikan kita. Benar-benar lelucon. Kita akan meledakkannya dan mengambil sisik naga itu untuk diri kita sendiri. Waktu sangat penting, kita harus bertindak cepat sebelum ahli puncak muncul. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan. Kalian semua, keberanian melahirkan keberuntungan. Siapapun yang paling beruntung akan mendapatkan potongan daging terbesar. Pada saat ini, seekor binatang iblis yang kuat berteriak dan memimpin untuk menyerang. Dia sangat kuat. Dengan gelombang ki darah yang dilepaskan, mirip dengan nyala api, sayapnya menyebar saat dia merobek langit dengan keganasan yang tak tertandingi. Kekuatan gelombang ki-nya meniup mundur para ahli lain di sekitarnya. Karena kamu ingin mati lebih dulu, aku akan memenuhi keinginanmu. Guoran sangat marah. Seperti yang diharapkan, kekhawatiran yang menyusahkan mereka benar-benar terjadi di depan matanya. Dengan teriakan yang satu ini, makhluk hidup lainnya datang menyerbu, bergabung dalam keributan. Skala naga emas memang memiliki daya tarik yang fatal bagi semua orang. Ledakan, pedang Guoran menebas dengan kekuatan yang luar biasa, turun ke atas senjata binatang iblis yang perkasa itu sendiri. Ledakan yang mengguncang surga kemudian meletus di antara mereka. Akibatnya, binatang iblis itu batuk darah, dan retakan menutupi tubuhnya. Sentuhan ketakutan muncul di matanya setelah pukulan ini. Dia akhirnya mengalami betapa menakutkannya Guoran saat ini.
Di sisi lain, Guoran mengutuk ke dalam. Dia menyadari bahwa ketidakmampuannya untuk membunuh binatang iblis ini dalam satu pukulan hanya akan membuat yang lain semakin marah. Seperti yang diharapkan, melihat binatang iblis itu bertahan memicu kepercayaan diri yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, mereka punya nomor. Dengan tekad yang baru ditemukan, mereka menabrak Guoran dan Xia Chen. Mencari kematian. Dalam menghadapi rintangan yang luar biasa, kemarahan Guoran dan Xia Chen tersulut seperti neraka. Mereka tahu bahwa ada terlalu banyak musuh untuk mereka hentikan sekaligus. Namun demikian, mereka berdua mulai melepaskan semburan serangan. Setiap serangan mereka dapat membunuh lusinan makhluk hidup ini, tetapi mereka tidak dapat menahannya selamanya. Saat seorang ahli hendak mencapai skala naga, getaran tiba-tiba berdesir melalui kehampaan. Dalam sepersekian detik, penghalang cahaya muncul, menghalangi jalannya ke sisik naga. Dia kemudian menabrak penghalang, dan tanpa satu suara pun, terlempar menjadi kabut merah. Dia akhirnya memicu formasi yang telah disiapkan Xia Chen. Meski begitu, para ahli itu menolak untuk menyerah. Mereka masih mengeluarkan senjata mereka dan menyerang penghalang itu dengan ganas. Akibatnya, kekuatan kekerasan mengalir melalui senjata mereka dan ke dalam tubuh mereka, meledakkan mereka. Baru pada saat itulah makhluk hidup ini tumbuh sedikit lebih berkepala dingin meskipun daya tarik fatal dari sisik naga. Mereka tidak lagi hanya dibebankan ke depan. Adapun Guoran dan Xia Chen, mereka membantai makhluk hidup ini secepat mungkin. Bentuk kehidupan ini mungkin kuat, tetapi mereka tidak cocok untuk mereka berdua dalam pertarungan individu. Persis seperti itu, lusinan dari mereka terbunuh setiap saat. Namun, bentuk kehidupan ini sepertinya sudah gila. Mereka orang gila. Meski mengetahui bahayanya, mereka tidak tahu arti mundur. Sepertinya mereka takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan skala naga jika mereka melarikan diri. Lagi pula, para ahli selalu gila ketika diberi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jangan menyerang formasi secara langsung. Gunakan serangan jarak jauh untuk menghabiskan kekuatan formasi dan kemudian kita bisa menerobos. Teriak seorang pakar manusia. Kamu pengkhianat. Mendengar teriakan ini, Xia Chen dan Guoran sama-sama marah. Keduanya telah mendorong para ahli ini ke batas keberanian mereka, tetapi seseorang harus membuat mereka lebih gila lagi. Selain itu, karena orang ini berasal dari ras yang sama dengan mereka, kemarahan mereka tak terlukiskan. Mati. Guoran dengan marah menembak ke arahnya seperti bintang jatuh. Kamu ingin membunuhku. Teruslah bermimpi. Orang itu mencibir dan mengeluarkan jimat giok menghancurkannya. Namun, saat dia menghancurkannya, senyumnya menegang. Yang membuatnya kecewa, jimat transportasinya gagal diaktifkan. Pada saat itu, jimat tembus pandang terwujud di sekelilingnya, membentuk penghalang yang memblokir setiap upaya transportasi spasial. Mati. Xia Chen telah merusak jimatnya dari jarak yang sangat jauh. Pada saat ini, pedang Guoran jatuh, dan orang itu berteriak. Tapi tidak ada yang dia lakukan yang bisa menghentikan sabit dewa kematian. Sayangnya, meskipun dia sudah mati, karena pengingatnya, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sekarang melepaskan sinar cahaya ilahi ke penghalang. Rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar di atas penghalang yang bergetar, menghalangi serangan tanpa henti ini. Namun, rune yang dulu bersinar itu dengan cepat meredup. Semua ahli penyerang telah memadatkan mahkota dao surgawi mereka. Akibatnya, kekuatan mereka yang luar biasa merusak formasi, menguras cadangan energinya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sekarang, Guoran dan Xia Chen mulai panik karena mereka tidak bisa memikirkan cara untuk membunuh mereka semua dengan cepat. Begitu mereka menembus penghalang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ledakan. Kewalahan oleh serangan ribuan ahli, penghalang meledak tiba-tiba, melepaskan gelombang ki naga liar. Setelah merasakannya, para ahli itu menjadi gila dan menyerang Long Chen seperti serigala lapar, rasionalitas mereka ditinggalkan. Namun, saat serigala-serigala ini hendak menyentuh sisik naga, satu demi satu sosok turun dari surga dengan kecepatan luar biasa. Seperti makhluk surgawi, senjata mereka menembus kehampaan, menjatuhkan para ahli ini dengan presisi dan efisiensi yang tak tertandingi. Legiun Dragon Blood telah tiba. Jika ada yang mencari kematian, majulah dan penuhi keinginanmu. Kedatangan para pejuang tangguh ini diumumkan oleh paduan suara heroik dan berdarah panas. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3880. Satu prajurit demi satu muncul, dengan mahkota dao surgawi di kepala mereka dan sisik naga emas menutupi tubuh mereka. Seperti pedang terhunus, ki darah mereka bergema di langit, dan niat membunuh mereka yang luar biasa terwujud seperti angin puyuh. Dengan satu serangan, makhluk hidup yang paling dekat dengan skala naga emas langsung diretas menjadi dua oleh prajurit Dragon Blood. Darah merah kemudian tumpah, menandai dimulainya serangan balik terhadap musuh mereka. Membunuh. Prajurit Dragon Blood ini meraung, merasa seolah-olah dia telah kembali ke benua surga bela diri dan bertarung bersama Long Chen. Dengan raungan ini, darah panas yang telah tertidur begitu lama sekali lagi tersulut. Pada saat ini, keinginan pertempuran di dalam hati mereka meletus seperti gunung berapi, dan keinginan akan darah dan pembantaian tumbuh dengan cepat. Mereka hidup dalam pertempuran. Dalam pertempuran, mereka menemukan esensi kehidupan yang sebenarnya dan diri mereka yang sebenarnya. Lagi pula, masing-masing dari mereka adalah seorang prajurit yang telah mengalami ratusan pertempuran. Tapi setelah naik ke dunia abadi, mereka seperti senjata dewa yang tertutup debu. Cahaya mereka secara bertahap tertutup. Hari-hari mereka terpisah dari Long Chen tidaklah mudah. Setiap orang dari mereka telah melalui masa sulit berjuang di tingkat bawah dunia kultivasi. Naik ke dunia abadi seperti memulai dari awal. Semuanya kembali ke masa sebelum Long Chen, ketika mereka terus-menerus ditekan dan diperas oleh orang lain. Mereka harus berjuang dengan sengit hanya untuk bertahan hidup. Cahaya yang diberikan Long Chen kepada mereka tidak lagi terlihat. Lagi pula, bakat dan bakat mereka hanya bisa dianggap rata-rata di dunia abadi. Namun, Long Chen juga telah mengajari mereka pelajaran yang tak ternilai yang akan selamanya terukir di benak mereka. Salah satu pelajaran tersebut adalah untuk selalu mengejar kekuatan tanpa henti. Tidak peduli jam berapa sekarang, mereka akan melepaskan kekuatan penuh mereka untuk menjadi lebih kuat. Tanpa sumber daya dan bakat, mereka hanya bisa habis-habisan. Jika mereka tidak diberi kesempatan, mereka akan menciptakannya sendiri. Tidak ada alasan untuk malas. Mereka tidak akan tunduk pada kekejaman realitas, juga tidak akan menyerah dalam keputusasaan. Untuk bersatu kembali dengan Dragon Blood Legion, mereka berkultivasi siang dan malam, tidak berani mengendur sedikit pun. Di dunia ini, mereka harus membuat jalan untuk diri mereka sendiri dengan segala cara, bahkan jika mereka harus menumpahkan darah mereka untuk melakukannya. Semua rasa sakit dan penderitaan itu tidak membuat mereka runtuh. Itu hanya membuat mereka lebih tangguh, lebih tajam. Mereka seperti naga yang selamat dari beban kedalaman yang menghancurkan. Sambil mengumpulkan kekuatan, mereka menunggu untuk menemukan Long Chen. Sekarang, mereka akhirnya menemukannya, dan dalam sekejap, pasir yang menutupi bilah tajam itu hancur berkeping-keping. Senjata ilahi ini akhirnya melepaskan cahaya tertajam mereka. Setelah penderitaan kali ini, mereka digiling dan diasah.
Sekarang, dengan darah naga dan Heavenly Daw Crowns, mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Membunuh. Prajurit Dragon Blood meraung serempak, menyebabkan bintang-bintang di atas langit berguncang karena keinginan pertempuran mereka yang meluap. Itu adalah raungan yang bahkan menyebabkan dewa dan iblis merasa tidak nyaman. Ketika para prajurit Dragon Blood menyerang, makhluk hidup yang mengincar skala naga emas itu seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Saat kawanan serigala turun ke atas mereka, tanpa ampun mengoyak daging mereka, udara menjadi hiruk-pikuk yang kacau dari tubuh dan senjata yang rusak, berserakan dalam kekacauan. Namun, beberapa dari senjata yang rusak itu berasal dari para prajurit Dragon Blood. Sebagian besar dari mereka sangat miskin. Jadi, senjata mereka tidak bagus, kalah bersaing dengan senjata para elit. Senjata lama mereka hancur karena benturan. Untungnya, baju perang darah naga selalu menjadi senjata terkuat mereka, dan sisik naga berfungsi sebagai baju besi terkuat mereka. Dengan tangan kosong, mereka langsung menghancurkan senjata dewa musuh mereka. Sensasi menggembirakan membantai musuh yang tangguh menyebabkan darah panas mereka melonjak. Mereka kemudian menikmati perasaan dengan mudah menyapu musuh mereka, tak tertandingi dan tak tertandingi sekali lagi. Bahkan tanpa senjata yang tepat, para prajurit Dragon Blood begitu kuat sehingga tidak ada musuh mereka yang mampu menahan satu pukulan pun dari mereka. Guoran dan Xia Chen bersukacita, dipenuhi kegembiraan saat mereka menyaksikan kekuatan luar biasa mereka. Legiun Dragon Blood akhirnya kembali, tidak lagi hanya legiun nomor 1 dari benua surga bela diri, tapi sekarang legiun terbesar di seluruh 9 langit. Satu persatu, para prajurit Dragon Blood muncul, melayang di udara dengan kekuatan yang tak terbendung. Mereka telah terbangun dari pengasingan mereka. Masing-masing dari mereka memadatkan mahkota dao surgawi dan juga menyerap darah naga, semakin memperkuat kekuatan mereka. 100, 200, 300 seiring waktu, semakin banyak prajurit Dragon Blood tiba, menghentikan serangan hiruk-pikuk makhluk hidup ini. Mereka semua dihentikan sebelum mencapai skala naga emas. Namun, bahkan lebih banyak makhluk hidup datang dalam gelombang tanpa henti, didorong oleh kehausan mereka akan lebih banyak sumber daya. Jelaslah bahwa mereka telah mengambil segala sesuatu di dalam tanah harta mereka sendiri, yang memaksa mereka untuk pergi mencari sumber daya segar untuk dieksploitasi. Mereka berasal dari berbagai ras. Beberapa dari mereka datang dalam gelombang yang berjumlah ratusan, sementara yang lain datang dalam kelompok puluhan ribu. Melihat mayat naga, mereka segera menyerbu untuk menyerap ki kekacauan primal. Tetapi ketika mereka melihat skala naga emas melepaskan pilar surgawi ki kekacauan primal, mereka menjadi gila, menyerang seperti orang gila. Formasi pertahanan. Xia Chen meneriakkan perintah, mengarahkan para prajurit. Entah bagaimana, makhluk hidup itu tampak gila, tampaknya rela menggigit sepotong daging Long Chen bahkan jika mereka harus mati dalam prosesnya. Bos, dia. Xia Chen dan Guoran melebarkan mata karena terkejut. Mereka memperhatikan skala naga di bawah Long Chen, yang mulai mengalami transformasi. Itu menyusut dan menyusut hingga lebarnya hanya 3 meter. Menariknya, sisik naga mulai melentur dan melengkung, perlahan-lahan membungkus Long Chen seperti cangkang pelindung, menyerupai bentuk telur. Telur itu tembus cahaya, sehingga semua orang bisa melihat untayan yang tak terhitung jumlahnya menyerupai tabung memasuki tubuh Long Chen. Saat koneksi terbentuk, tubuhnya juga menjadi tembus cahaya. Mereka bisa melihat rune mistis pada skala naga terfragmentasi, potongan-potongannya berasimilasi ke dalam tubuhnya. Ketika Xia Chen melihat rune mistis itu, hatinya bergetar. Itu pasti rune kemampuan ilahi bawaan skala naga. Jika Long Chen dapat mengasimilasi rune ini, dia akan dapat menggunakan kemampuan ilahinya. Setelah melihatnya, Xia Chen mengerti mengapa makhluk hidup itu menjadi sangat gila. Jika mereka menghancurkan telurnya, rune itu akan menjadi barang tak bertuan yang bisa mereka perebutkan. Siapapun yang bukan idiot tahu bahwa sisik naga ini memiliki asal-usul yang mengejutkan. Rune bawaannya benar-benar dapat mengubah nasib seseorang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila? Telur emas memiliki total 8 rune seperti itu. Long Chen sedang menyerap yang pertama sekarang, tetapi tingkat penyerapannya sangat lambat. Melihat ini, makhluk hidup itu semakin panik. Tidak baik, semakin banyak musuh akan segera tiba. Puluhan ribu ahli masih menyerang blokade para prajurit Dragon Blood. Meskipun pertahanan mereka kokoh, informasi ini masih mengkhawatirkan. Musuh akan menjadi sosok yang lebih kuat yang telah menghabiskan lebih banyak waktu menyerap ki kekacauan primal sebelum datang. Selain itu, beberapa orang masih mengamati situasi. Jika ada ahli tersembunyi yang bergerak, itu akan menjadi lebih banyak masalah. Mereka semua menunggu pertahanan Dragon Blood Legion melemah. Kehadiran Ji Wuming, Xi Yang, dan Wen Tianyao juga menjadi perhatian besar. Mahkota dao surgawi mereka secara bertahap mulai terbentuk, dan mereka mungkin selesai memadatkannya kapan saja. Ledakan. Tiba-tiba, ruang di kejauhan runtuh dan sosok parubaya muncul dengan ratusan ribu ahli, menyerbu dengan niat membunuh yang ganas. Ketika Xia Chen dan Guoran melihat pria parubaya itu, ekspresi mereka langsung berubah. Tuan Kota Bulan Perak.